Jadi, ada Beryl nih, seorang pendekar pedang Parobaya yang punya dojo di tempat terpencil dan hidupnya damai banget. Suatu hari, pas lagi latihan, ayahnya bilang kalau dia pengen banget punya cucu buat diurus. Udah bertahun-tahun sejak Beryl jadi pelatih di sini, tapi dia masih jomblo aja. Beryl bilang dia terlalu sibuk urus dojo keluarga buat mikirin punya anak, tapi ayahnya tetap berharap dia setidaknya mencoba. Ayahnya bahkan usul supaya Beryl mencoba mendekati salah satu murid perempuannya biar bisa nikah, tapi Beryl tidak mau karena alasan etika. Dojo ini udah ada di keluarganya Beryl selama beberapa generasi, dan dia udah bekerja keras jadi pelatih di sini. Sejak dia menggantikan ayahnya, Beryl punya mimpi besar, kayak jadi ahli perang terkenal. Tapi walaupun dia lebih jago dari orang rata-rata, dia merasa skill NYE belum cukup buat jadi ahli pedang sejati. Meski begitu, dia percaya kalau dia guru yang baik karena banyak muridnya yang jadi pendekar pedang sukses setelah lulus. Nah, setelah latihan selesai, Beryl pulang buat makan malam bareng orang tuanya. Tapi, ayahnya masih aja maksa Beryl buat cepet-cepet nikah. Ayahnya bahkan ajak istrinya dan temennya buat ngedorong Beryl supaya cepet cari istri. Tapi dia bilang hal-hal kayak gini butuh waktu, jadi tidak perlu buru-buru. Tapi, dia masih berharap Beryl bakal kasih dia cucu. Beryl sempat tersedak makanannya, karena ya ngomong emang gampang, tapi melakukannya tidak segampang itu, apalagi dia belum punya pacar. Dan kan tidak mungkin tiba-tiba ada cewek cantik yang ngetuk pintu rumahnya kan? Beberapa detik kemudian, beneran ada yang ngetuk pintu, dan pas Beryl buka, ada cewek cantik berdiri di sana. Dia nyapa Beryl sebagai Master NYA, dan setelah Beryl perhatiin lebih jelas, ternyata dia Alucia Citrus, salah satu mantan muridnya. Beryl ajak dia masuk dan nawarin secangkir teh. Beryl ingat kalau Alucia dulu adalah murid yang berbakat waktu dia melatihnya, tapi dia tidak nyangka kalau Alucia bakal jadi komandan pasukan ksatria kerajaan. Nah, Beryl pun nanya kenapa Alucia datang berkunjung, dan Alucia cerita kalau salah satu tugasnya sebagai komandan ksatria adalah melatih rekrutan baru. Jadi, dia ngusulin Beryl buat jadi instruktur pedang spesial. Dia bahkan udah dapat persetujuan dari perintah kekaisaran, jadi dia datang buat kasih tahu kabar baik ini ke Beryl. Beryl sendiri sebenarnya tidak pernah minta jadi instruktur kekaisaran, jadi dia kepikiran buat nolak tawaran itu. Tapi ayahnya bilang kalau orang bisa dihukum mati kalau tidak nurut sama perintah kekaisaran, jadi Beryl tidak bisa sembarangan nolak. Alucia meyakinkan Beryl kalau dia tidak bakal dibunuh kalau menolak tawaran itu, tapi mungkin bakal kena masalah besar, jadi lebih baik dia terima aja. Alucia sudah siapin kereta buat bawa mereka ke IBU kota, jadi mereka bisa berangkat sekarang. Dan besok, dia bakal kasih tahu detail pekerjaan barunya. Beryl tidak nyangka Alucia berharap dia pergi sekarang juga. Tapi ayahnya Beryl udah setuju. Jadi dia ucapin semoga beruntung ke Beryl dan nyuruh dia cari istri di IBU kota. Malah, dia bilang Alucia bakal jadi istri yang hebat buat Beryl, tapi Beryl bilang supaya dia berhenti ngomong kayak gitu karena bikin Alucia tidak nyaman. Beda usia mereka terlalu jauh buat Beryl dan Alucia jadi pasangan. Tapi Alucia bilang berbisik kalau dia tidak keberatan. Tapi ya udah, Beryl tidak mau tahu konsekuensi buruknya, jadi dia setuju aja buat nemenin Alucia ke ibu kota. Pas mereka lagi duduk di kereta, Beryl lihat Alucia masih pakai pedang yang dikasih. Itu pedang yang Beryl kasih ke semua murid yang lulus dari dojo NWA, dan Alucia merawat pedangnya dengan baik sejak dia dapat. Beryl senang lihat kalau Alucia menghargai hadiah itu banget. Tapi dia pikir pedang itu tidak cukup bagus buat seorang komandan ksatria kayak Alucia. Dia bilang, Alucia bisa menemukan yang lebih baik di pandai besi lain. Tapi Alucia bilang pedang ini yang paling cocok buat dia. Beryl pikir mungkin Alucia begitu sayang sama pedang itu karena sebagai mantan gurunya, dia masih percaya apapun yang dia dapat dari Beryl itu lebih bagus. Tapi Beryl cuma seorang pendekar biasa, jadi dia merasa tidak mungkin bisa jadi instruktur khusus. Tiba-tiba, Alucia bilang kalau dia senang banget karena si pendekar pedang dari desa akhirnya datang ke IBU kota. Beryl bingung siapa yang dimaksud Alucia karena dia bukan orang desa, dan jelas bukan pendekar pedang, tapi Alucia bilang dia terkenal di dunia ilmu pedang. Dia udah melatih banyak murid yang akhirnya jadi pendekar pedang legendaris, dan petualang, jadi dia semacam legenda HIDUP gitu. Tapi, Alucia tidak terlalu suka dengan julukan yang didapat. Beryl SIH merasa cerita itu menarik, tapi dia yakin kalau cuma Alucia yang anggap dia sebagai ahli pedang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di IBU kota kerajaan.
Alucia lalu menurunkan Beryl di sebuah penginapan supaya dia bisa istirahat, dan Alucia bilang dia bakal jemput Beryl besok pagi. Keesokan harinya, Alucia bawa Beryl ke kastil dan kenalin dia ke pasukan ksatria. Dia kasih tahu semua rekrutan kalau Beryl itu kuat banget sampai-sampai dia sendiri aja tidak bakal bisa melawan. Jadi mereka seharusnya merasa terhormat punya guru sehebat dia. Tapi ada beberapa ksatria yang tidak setuju kalau Beryl pantas ada di posisi tinggi kayak gitu, dan salah satunya benar-benar tidak senang soal ini. Tidak lama kemudian Beryl ngobrol sama Alucia di lorong, dan dia ucapin selamat karena Beryl udah resmi jadi instruktur khusus. Alucia bilang kalau Beryl cuma perlu datang buat melatih para rekrut 3 atau 4 kali sebulan, jadi tidak bakal terlalu ganggu pelajaran biasanya di dojo. Terus, tiba-tiba ada seorang cewek lari ke arah Beryl. Dan dia tuh saking senangnya ketemu gurunya lagi, sampai tidak bisa nahan kegirangannya. Namanya Kuruni, dan dia pernah jadi murid di dojo NYA Beryl 2 tahun lalu. Beryl inget banget, kalau cita-citanya Kuruni adalah gabung ke pasukan ksatria, jadi dia senang banget lihat Kuruni beneran berhasil mewujudkan impiannya. Walaupun Kuruni masih training, jadi dia masih harus kerja keras banget sebelum bisa jadi ksatria beneran. Tapi ya, Kuruni seneng banget bisa latihan lagi sama Beryl dan Alucia juga gitu. Terus, di hari yang sama, pas Beryl pulang ke rumah, dia kaget banget karena ada lagi muridnya yang datang main. Namanya Ranrit, dan dia datang buat kenalin istrinya sama bayi mereka yang baru lahir ke Beryl. Beryl seneng banget lihat Ranrit baik-baik aja, tapi ayahnya langsung motong dan bilang Beryl tidak usah pulang sampai dia punya istri dan anak kayak Ranrit. Ngomong-ngomong soal Ranrit, setelah lulus dari dojo NYA Beryl, dia jadi petualang peringkat platinum LHO. Tapi sekarang, setelah punya anak, dia mau pensiun dan balik ke desa. Peringkat platinum tuh susah banget dicapai, jadi Beryl kaget Ranrit mau ninggalin itu dengan gampang. Tapi ya, kerjaan petualang itu emang berbahaya, jadi mungkin dia tidak mau ambil resiko karena sekarang ada anak yang harus dijaga. Jadi, waktu Ranrit ada di sana, dia janji bakal berusaha keras buat urus dojo. Tapi Beryl sama sekali tidak ngerti maksudnya apa. Ayahnya Beryl bilang, karena Ranrit lumayan jago, dia bisa jadi instruktur dojo. Dan artinya Beryl tidak perlu tinggal di situ lagi. Jadi, ayahnya mau NGUSIR Beryl, padahal rumah itu punya Beryl. Besoknya Beryl cerita semua ke Alucia, dan bilang kalau dia harus cari rumah di kota ini. Penginapan yang dia pilih kemarin tuh terlalu mewah buat dia tinggal lama-lama, jadi dia pengen cari tempat yang lebih terjangkau. Alucia dengan senang hati bantuin dia buat cari tempat tinggal. Dia nanya ke dia kalau dia mau tinggal di rumahnya, tapi Beryl merasa itu tidak pantas, jadi dia nolak, walaupun Alucia kecewa banget. Terus, Alucia ajak Beryl makan siang bareng karena udah waktunya makan siang. Dan Beryl oke aja, jadi mereka jalan menuju restoran. Tapi pas lagi jalan, ada yang teriak ke Alucia, bilang dia tidak tahu malu jalan-jalan sama laki-laki, dan manggil dia Om, tanpa mikir. Ternyata cewek itu sama Alucia punya sejarah yang tidak enak, dan dia merasa aneh banget kalau seorang komandan ksatria yang bangga bisa jalan bareng sama cowok random. Beryl dari tadi udah coba nutupin wajahnya, biar bisa hindarin masalah. Tapi si cewek pengen lihat wajahnya, jadi dia menarik turun peta itu, dan langsung mengenali Beryl. Dia manggil Beryl dengan sebutan Master. Beryl bingung karena dia tidak tahu siapa cewek ini, jadi cewek itu ingetin kalau namanya Kuruni. Dan dia pernah diselamatkan sama Beryl, terus diajarin cara pakai pedang. Beryl butuh waktu buat inget, tapi akhirnya dia keinget dia pernah nemuin seorang cewek terluka 20 tahun lalu. Dia bawa cewek itu, merawat sampai sembuh, dan akhirnya mengajari cara bertarung. Tapi dia udah lebih dari 10 tahun tidak ketemu, jadi dia senang banget lihat Kuruni sekarang jadi petualang peringkat hitam. Kuruni minta maaf karena tidak pernah mampir selama ini, tapi dia juga penasaran kenapa tiba-tiba Beryl ada di IBU kota kerajaan. Jadi, Alucia cerita kalau Beryl udah ditunjuk jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria, makanya dia pindah ke IBU kota, dan Alucia ada di sini buat bantuin dia cari penginapan yang pas. Tapi Kuruni bilang kalau dia lebih jago soal nyari tempat menginap karena dia kan petualang, udah biasa menginap di penginapan. Akhirnya, Alucia dan Kuruni malah berdebat soal siapa yang lebih cocok nemenin Beryl cari-cari tempat tinggal. Padahal, Beryl sendiri tidak ngerti kenapa mereka berdua saling tidak suka. Tapi, berkat bantuan mereka berdua,
Beryl akhirnya bisa nemuin penginapan yang cocok buat dia. Dia pun ucapin terima kasih ke mereka berdua atas bantuannya, tapi dia mohon supaya mereka berhenti berantem demi kebaikan dia. Karena dia tidak tahan lagi dengerin teriakan. Karena menghormati Beryl, mereka berdua berhenti berantem dan pulang dengan tenang. Beryl melihat mereka dari jendela, dan meskipun dia tidak yakin bakal suka semua hiruk-pikuk kehidupan kota, dia senang karena bakal banyak murid-muridnya yang bisa merawatnya. Besoknya, pasukan kesatria lagi latihan seperti biasa, dan Wakil Komandan Handblitz benar-benar mengalahkan semua orang dengan keahliannya. Setelah mengalahkan lawan latihannya, Alusha tiba-tiba bikin pengumuman dan ngasih tahu semua orang kalau jadwalnya ada yang berubah. Mulai hari ini, bukannya seminggu sekali, Beryl bakal mengajar mereka, jadi dia berharap mereka kerja lebih keras dari sebelumnya. Beryl bilang ke mereka semua kalau dia senang ada di sini, tapi sebelum dia bisa mulai pelajaran pertamanya, Handblitz datang dan bilang dia punya sesuatu yang mau disampaikan. Untuk jadi instruktur spesial buat Ordo Kesatria, Beryl harus punya kekuatan tertentu, jadi dia tantang Beryl buat duel. Handblitz tidak bermaksud tidak sopan, dia cuma mau pastiin kalau Beryl cukup jago buat posisi itu, dan sebagai wakil komandan, dia berhak buat minta duel, jadi Alusha mengizinkannya. Beryl sebenarnya pengen banget berhenti setuju sama hal-hal yang diputusin buat dia, tapi karena Handblitz sudah menantangnya, dia tidak punya pilihan lain selain siap-siap untuk duel. Handblitz yakin kalau Alusha cuma menganggap Beryl hebat karena dulu dia gurunya waktu kecil. Tapi itu bukan berarti Beryl cocok jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria. Jadi, Handblitz mau buktiin dengan kalahin Beryl sekarang juga. Beryl setuju sama Handblitz karena dia juga merasa belum cukup bagus buat pekerjaan ini. Tapi bakal malu-maluin banget buat Alusha kalau orang yang dia rekomendasiin kalah dengan gampang. Jadi, dia mutusin buat berusaha sebaik mungkin lawan Handblitz. Pertarungan dimulai, dan Handblitz langsung menyerang Beryl. Beryl mulai menangkis serangan-serangan itu, dan dia terkejut dengan kekuatan dan kecepatan Handblitz, tapi dia tahu kalau dia bisa menangkis satu serangan dengan tepat, Handblitz akan terbuka lebar, dan dia bisa maju untuk menyerang. Itu persis yang dia lakukan, dan Handblitz terdiam karena dalam pertempuran sungguhan, dia pasti sudah kalah. Itu jadi poin buat Beryl, jadi mereka berdua kembali ke posisi awal, dan Handblitz mulai menyerang lagi. Beryl masih tidak percaya betapa kuatnya Handblitz, tapi semua gerakannya bisa ditebak. Jadi, gampang banget buat dia buat menangkis. Handblitz sadar dia tidak bakal bisa kena Beryl kalau tidak pakai semua kemampuannya, jadi dia pakai jurus andalannya buat nyerang. Teknik pedang perangnya tuh punya tenaga yang gede banget, tidak bisa diblok atau ditangkis, jadi harusnya Beryl tidak mungkin menang di sini. Tapi, setelah Handblitz ayunin pedangnya, Beryl tiba-tiba hilang dan muncul lagi di belakangnya dengan pedang di leher Handblitz. Dengan begitu, Beryl resmi menang duel ini, dan Handblitz sama sekali tidak marah. Dia malah kagum banget sama skill yang baru aja Beryl tunjukin, dan dia minta maaf karena udah bersikap kasar sebelumnya. Kemudian, Handblitz mengadakan pesta buat menyambut Beryl sebagai instruktur baru. Tapi dia masih penasaran banget gimana caranya Beryl bisa melawan gerakan spin andalannya. Beryl bilang, dia cuma ikut gerakan putaran Handblitz, makanya bisa ada di belakang dia. Tapi, melakukannya jauh lebih susah daripada yang Beryl bilang. Bagaimanapun Handblitz dan yang lainnya semangat banget buat latihan. Sudah seminggu sejak Beryl jadi instruktur di sini. Ketika dua ksatria sedang latihan bareng, Beryl datang untuk kasih saran. Dia sudah memperhatikan cara mereka bertarung, dan permainan pedang mereka lumayan oke, tapi menurutnya mereka perlu latihan soal jarak. Dia kasih contoh kalau kita terlalu fokus liatin pedang lawan bisa aja mendekat tanpa kita sadari. Mungkin terlihat sepele, tapi dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya, setengah langkah bisa bikin bedanya menang atau kalah. Beryl pikir dia cuma kasih saran dasar ke murid-muridnya, tapi dari cara semua orang melihatnya, rasanya seperti dia baru aja bilang sesuatu yang super keren banget. Sejak Beryl berduel dengan Handblitz, para ksatria menganggap setiap kata yang diucapkan Beryl seperti sabda, dan dia harus mengakui bahwa ini membuat pekerjaannya jadi lebih mudah. Setelah latihan selesai, Beryl duduk untuk bersantai, dan Handblitz memberinya handuk untuk mengelap keringatnya. Beberapa menit kemudian, Kuruni mendekati Beryl dan bertanya apakah dia punya rencana setelah ini. Beryl sebenarnya tidak berencana melakukan apa-apa, jadi Kuruni bertanya apakah dia mau ditemani melihat-lihat kota. Sekarang Beryl berpikir, dia belum sempat melihat banyak tentang kota ini, jadi dia menerima tawaran Kuruni. Dan dengan semangat dia lari untuk ganti baju. Sementara itu,
Alucia sibuk bertemu dengan para pejabat kerajaan untuk memberikan laporan tentang kondisi pasukan ksatria, terutama dengan adanya pelatih spesial baru yang baru saja dipekerjakan. Alucia memastikan kepada mereka bahwa Beryl telah melampaui semua harapan, dan karena tidak ada yang perlu dibahas lagi, pertemuan pun selesai. Banyak yang memperingatkan dia bahwa jika ingin terus mengasah kemampuan pedangnya, sebaiknya dia menghindari menjadi kapten ksatria karena banyaknya urusan birokrasi. Alasan satu-satunya dia mengambil pekerjaan ini adalah karena dia butuh posisi berkuasa untuk membawa Beryl ke ibu kota. Dulu waktu Alucia masih kecil, orang tuanya membawanya ke dojo Beryl supaya dia bisa belajar cara membela diri. Dari pertama kali ketemu Beryl, Alucia langsung tahu kalau dia orang yang baik. Setelah bergabung di dojo, Beryl ngajarin Alucia cara ayunkan pedang dan melompati tunggul pohon biar gerakannya lincah. Dia juga ngajarin latihan kekuatan dasar. Walaupun cara mengajarinya Beryl sedikit beda, tidak lama Alucia jadi nyaman banget pegang pedang. Suatu hari, Beryl nanya ke Alucia apa dia mau latihan bertarung pura-pura dengannya. Dan Alucia setuju dengan semangat, karena dia pengen pamer semua yang udah dia pelajari. Tapi, saat Alucia benar-benar berhadapan dengan Beryl, dia tidak bisa menemukan celah sama sekali di posisinya. Karena Alucia tumbuh belajar dari Beryl, dia pikir semua guru pedang sehebat Beryl. Tapi suatu hari, ketika Beryl mengajak mereka ikut bertanding pura-pura melawan dojo lain, dia sadar kalau dia salah. Lawannya saat itu penuh celah dan pola serangannya kayak anak kecil yang menyerang Alucia tanpa rencana. Seperti yang diduga, Alucia dengan mudah mengalahkannya, dan itu bahkan bukan tantangan baginya. Setelah latih tanding selesai, Beryl dan murid-muridnya mulai berjalan kembali ke dojo mereka. Dan Beryl senang karena murid-muridnya dapat kesempatan melawan orang-orang dengan gaya bertarung yang berbeda. Ngomong-ngomong, Alucia bertanya ke Beryl apakah dojonya lebih kuat dari yang lain, tapi Beryl tidak suka memikirkannya seperti itu. Memang SIH, mereka menang di latihan tanding hari ini, tapi yang lebih penting adalah pelajaran yang didapat dari pengalaman itu, bukan soal menang atau kalah. Alucia ngerti maksud Beryl, tapi kemudian dia sadar kalau jepit rambutnya hilang. Dia ingat kalau jepit itu pasti jatuh di dojo tadi, dan jepit itu penting banget buat dia, jadi dia bilang ke Beryl kalau dia mau balik ke sana buat mengambilnya. Akhirnya Alucia sampai lagi di dojo yang lain, jadi dia mulai cari-cari jepit yang jatuh tadi. Tapi sayangnya, kayaknya orang yang dia kalahin itu nemuin duluan sebelum dia. Sebentar, dia kelihatan mau baik, dan ngasih itu tanpa bikin masalah, tapi kayaknya terlalu gampang. Malah, dia melemparkan jepit rambut itu ke dalam dojo, dan bilang kalau Alucia harus kalahin semuanya, sekaligus kalau dia mau dapetin jepitnya kembali. Memang SIH, dia udah kalahin cowok itu di latih tanding, tapi sekarang dia punya semua temannya buat bantuin. Mengingat betapa kacau kemampuan pedang mereka tadi, Alucia mungkin punya peluang bagus buat kalahin mereka semua sendirian. Tapi dia tahu Beryl tidak bakal suka kalau dia pakai keahliannya buat melawan orang lain. Jadi, dia cuma berdiri dan siap banget buat dipukul. Tapi sebelum si tukang pukul itu bisa kena mukanya, Beryl melangkah di depan Alucia dan kena pukulan itu. Pukulannya tidak bikin dia sakit, tapi tetap aja sedikit nyeri, jadi dia nanya ke anak-anak itu apa beneran ini cara mereka mau pakai keahlian pedang mereka. Si tukang pukul masih tidak paham kalau yang dia lakuin itu salah, jadi dia coba mukul kepala Beryl kali ini. Tapi, Beryl dengan mudahnya menunduk dan bikin si tukang pukul kehilangan senjatanya dalam sekali gerakan. Lalu dia lanjut untuk menangkis serangan dari teman-teman si tukang pukul, tapi sebelum semuanya makin parah, guru dari dojonya muncul. Dia mendengar keributan dan langsung berlari ke sana secepat mungkin, tapi dia sangat kecewa melihat murid-muridnya berperilaku tidak sopan seperti itu. Dia berlutut untuk meminta maaf dengan tulus kepada Beryl dan berjanji akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Beryl dan Alucia mulai berjalan pulang bersama, dan Beryl menjelaskan bahwa dia merasa ada yang tidak enak saat Alucia pergi mengambil jepit rambutnya, jadi dia mengikutinya untuk memastikan Alucia baik-baik saja. Alucia merasa bersalah karena Beryl jadi kena pukul gara-gara dia, tapi Beryl bilang kalau pukulannya tidak terlalu sakit. Lagi pula, Alucia tidak melakukan apa-apa yang salah, jadi dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Kalau dipikir-pikir, dia merasa ini salahnya karena sebagai guru Alucia, dia seharusnya tidak membiarkan Alucia pergi sendirian ke situasi yang mungkin berbahaya. Tahun demi tahun berlalu, dan sekarang Alucia sedang di tengah-tengah latihan bertarung lagi dengan Beryl. Gaya bertarung Beryl masih tangguh seperti biasanya, tapi kali ini, saat Beryl mengayunkan pedangnya,
Alucia bisa mengikuti gerakannya dan berhasil mendapatkan poin melawan Beryl untuk pertama kalinya. Beryl terkejut melihat betapa pesat kemajuan Alucia, tapi dia yakin Alucia akhirnya siap lulus dari dojonya, jadi dia memberikan pedang kelulusan seremonial kepadanya. Sekarang, Alucia menyadari bahwa Beryl tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan pedangnya. Dia sebenarnya tidak mau tinggalin dojonya, karena masih banyak banget yang bisa dia pelajari dari dia. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mau bikin masalah buat Beryl, jadi dia sedikit berdebat sama dia soal itu. Sebagai gantinya, dia bertekad buat buktiin kalau teknik-teknik Beryl lebih hebat dari yang lain. Jadi, dia daftar ke program Ksatria dan ikut tes masuknya. Dan seperti yang dia duga pas tes, tidak ada satu pun calon lainnya yang bisa menyaingi latihan yang Beryl kasih ke dia. Bahkan penguji tesnya pun tidak bisa mengimbangi dia, jadi mereka tidak akan punya kesempatan buat melawan Beryl. Dia punya waktu reaksi dan kemampuan mengamati yang hampir tidak manusiawi, dan jauh melampaui orang biasa. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun di pikiran Alucia kalau Beryl adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi, Beryl sendiri tidak sadar akan kemampuannya. Setelah mengenalnya, dia mungkin bakal senang-senang aja di kehidupan tenang sebagai pendekar pedang yang tidak dikenal. Tapi, Alucia tidak mau gurunya tetap tidak diakui. Dengan keahliannya, dia perlahan naik pangkat di Ordo Ksatria, berharap bisa punya kekuatan untuk mendukung Beryl. Dan saat akhirnya dia mencapai posisi komandan Ksatria, sudah 10 tahun sejak dia meninggalkan dojo Beryl. Selama waktu itu, Beryl jadi lebih hebat dari yang dia ingat. Dia merasa tidak bersalah sudah menunjuk dia sebagai instruktur tanpa bertanya dulu, tapi itu satu-satunya cara agar dia bisa meninggalkan desa dan mendapatkan pengakuan. Dia kembali ke aula latihan dan bertemu Handblitz untuk menanyakan bagaimana latihan dengan Beryl. Handblitz bilang latihan itu luar biasa dan mereka semua belajar banyak darinya hari ini. Alucia tidak melihat Beryl di sekitar. Dia bertanya, apakah Beryl sudah pulang, tapi Handblitz bilang sebenarnya dia pergi dengan Kuruni, karena Kuruni ingin mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Alucia jadi sedikit cemburu mendengar itu, karena artinya Kuruni pada dasarnya mengajak Beryl kencan. Dan dia berharap dia yang pertama kali memikirkannya. Sementara itu, saat kencan Beryl dan Kuruni menunjukkan semua toko keren yang ada di kota, dan Beryl terpesona dengan betapa ramainya tempat ini dibandingkan dengan desanya. Tapi, dia bertanya-tanya kenapa Kuruni membawanya ke distrik barat, padahal semua tempat wisata seperti istana gereja ada di distrik utara. Kuruni bilang benar, I hack. Tapi kalau sudah lama tinggal di kota, kamu bakal sering lihat istana dan gereja, jadi lama-lama bosan. Tapi, Beryl sebenarnya pengen banget melihatnya, meskipun mereka masih jalan-jalan di pasar. Beryl mendengar seseorang memanggilnya, jadi dia berbalik dan melihat seorang cewek berjalan mendekatinya. Dia memanggil Beryl guru, jadi mungkin dia salah satu muridnya, tapi Beryl sama sekali tidak ingat siapa dia. Cewek itu juga kelihatan akrab sama Kuruni, tapi Beryl tetap tidak bisa ingat siapa dia. Cewek itu kecewa karena gurunya lupa sama dia, jadi dia mengangkat pedangnya buat mengingatkan Beryl kalau dia salah satu lulusan dari tempat latihannya. Beryl berpikir sebentar, dan akhirnya dia ingat di mana dia pernah melihat cewek itu. Namanya Fiesel, dan dia memang pernah jadi muridnya. Dia menghabiskan 2 tahun berlatih bareng Kuruni. Meskipun dia terlihat sangat berbeda saat itu. Sudah 5 tahun sejak Beryl melihatnya, jadi pastinya dia sudah banyak berubah. Dan dia tampaknya sukses besar di ibu kota, karena sekarang dia adalah andalan di pasukan sihir. Beryl senang mendengar kabar baik tentang dia, tapi dia sedikit kaget bahwa dia bergabung dengan pasukan sihir, karena dia tidak ingat pernah mengajarkannya tentang sihir. Kuruni bertanya pada Fiesel apakah dia datang untuk berbelanja, jadi Fiesel menjelaskan bahwa dia datang untuk membeli aksesoris sihir. Beryl belum pernah mendengar tentang aksesoris sihir sebelumnya, jadi Fiesel mengambil satu dan menjelaskan bahwa benda itu memungkinkan siapa saja untuk menggunakan sihir. Meskipun Fiesel bisa menggunakan sihir tanpa aksesoris apapun, dia tetap terkejut melihat Fiesel bisa benar-benar menggunakan sihir sendiri. Tapi ya, Fiesel memang bilang dia bagian dari kelompok sihir, jadi masuk akal SIH. Tiba-tiba, Beryl mendengar suara wanita berteriak karena tasnya dijambret. Begitu melihat kejadian itu, Beryl siap-siap mau kejar pencurinya, tapi sebelum dia bergerak, Fiesel bilang bisa mengatasi ini. Dia lalu menghunus pedangnya dan menutupinya dengan sihir sebelum menebas ke arah pencuri.
Tebasannya melepaskan energi sihir yang mengikat kaki pencuri tersebut. Begitu dia jatuh ke tanah, Kurune langsung menangkapnya. Beryl benar-benar terkesan dengan cara mereka berdua menangani situasi itu, terutama dengan sihir Visel, karena dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Visel menjelaskan bahwa dia pada dasarnya melapisi pedangnya dengan sihir setiap kali bertarung, dan pelatihan Beryl sangat berguna untuk menyesuaikan sihir dalam pertarungan, jadi dia merasa berterima kasih. Dan Beryl juga sama-sama berterima kasih karena Visel masih menggunakan semua teknik yang dia ajarkan. Keesokan paginya, Beryl bangun pagi-pagi untuk jalan-jalan keliling kota, tapi saat dia berjalan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan menemukan seorang gadis kecil berdiri di sana, jadi dia bertanya apakah gadis itu tersesat. Gadis itu berteriak padanya, karena memperlakukannya seperti anak kecil, padahal dia adalah kepala pasukan sihir. Namun, Beryl mengira gadis itu hanya bermain-main, jadi dia tidak percaya. Gadis itu mulai kesal karena Beryl tidak percaya padanya, jadi dia menunjukkan kekuatannya dengan membuat bola api besar dari jarinya. Beryl akhirnya percaya bahwa dia adalah bagian dari pasukan sihir, tapi dia terkejut bahwa gadis sekecil itu bisa menggunakan sihir seperti itu. Dia lalu memberitahu Beryl untuk berhenti memanggilnya gadis kecil. Namanya Lucy, dan dia sudah dewasa. Oke, mungkin dewasa sedikit berlebihan, tapi dia memang lebih tua dari Beryl, jadi dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Visel udah cerita banyak tentang Beryl, dan betapa hebatnya dia, jadi dia pengen banget ketemu langsung. Dia yakin kalau Beryl pasti guru yang hebat, soalnya kemampuan Visel dengan pedang luar biasa. Tapi Beryl bilang kalau kesuksesan Visel itu berkat kerja kerasnya sendiri. Dia cuma ajarin dasarnya aja. Beryl jalan bareng Lucy, tapi akhirnya Lucy bawa dia ke tempat yang luas, dan setiap gamer pasti tahu kemana arah cerita ini. Lucy sangat suka dengan sihirnya, jadi dia berlatih setiap hari supaya bisa semakin hebat. Tapi, dia sedikit punya teman yang sepadan untuk latihan. Karena Beryl adalah seorang pendekar pedang legendaris, Lucy pikir dia akan jadi lawan yang bagus. Sebelum Beryl bisa menjawab, Lucy langsung mencoba menyerangnya dengan semburan api, tapi Beryl melompat mundur untuk menghindarinya. Beryl sebenarnya lebih suka menghindari pertempuran, tapi melihat tatapan Lucy yang sepertinya tidak akan membiarkannya pergi sebelum bertarung dengan Sirius, dia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap menghadapi Lucy. Lucy keluarin sihir api ke arah Beryl, tapi Beryl berhasil mengelak. Lucy jadi mikir, wah kakek ini refleksnya lumayan juga ya. Sementara itu, Beryl juga sadar kalau nenek-nenek yang terjebak di tubuh anak kecil ini tidak main-main. Jadi dia siap-siap, dia keluarin pedangnya buat jaga diri di pertarungan yang kayaknya tidak ada gunanya ini. Dia coba ngomong ke Lucy, bilang kalau dia tidak sekuat yang Lucy kira, dan tidak ada gunanya buat terusin ini. Tapi Lucy tetap penasaran sama kekuatannya Beryl, dan dia terus serang pakai apinya. Sekali lagi, dia hampir kena, tapi berhasil menghindar. Terus, dia ganti elemen sihir jadi es, dan lemparin batu es gede ke dia, yang langsung dia tebas semua dengan gampang. Lihat Beryl ternyata kuat banget, Lucy siap-siap keluarin serangan berikutnya. Beryl lihat ini, sebagai kesempatan, dia langsung serang Lucy, niatnya mau bikin dia pingsan tapi tidak sakitin. Sebelum Lucy sadar, Beryl udah deket banget. Dan, pas dia mau serang Lucy pakai gagang pedangnya, Lucy tidak punya pilihan lain. Jadi dia pakai sihir api ke dirinya sendiri, buat jauhin dari dia. Tapi anehnya, bahkan bajunya tidak kebakar. Dan dia sekali lagi serang Beryl dengan api yang kayak meteor. Beryl berhasil hindarin semuanya walaupun hampir jatuh. Ini pertama kalinya dia lawan penyihir, jadi kelihatan banget kalau dia belum punya pengalaman. Lucy terus gonta-ganti antara sihir es dan api, dan pas Beryl udah mulai terbiasa sama serangannya, dia pakai sihir petir buat menghentikannya. Dengan Beryl yang jauh, Lucy jadi serius dan siap-siap buat sihir yang gelap. Dan suasananya jadi menakutkan, bikin Beryl sadar kalau dia kena serangan berikutnya dari Lucy, dia tidak bakal selamat. Tapi pas Lucy mau keluarin jurus pamungkasnya, dia malah berhenti. Soalnya, dia udah puas banget sama pertarungan mereka. Lagi pula, dia tidak mau Beryl jadi hancur berkeping-keping, makanya dia nahan diri. Kemudian, sekarang dia ngerti kenapa Visel kagum sama Beryl, tapi Beryl sendiri tidak merasa kuat atau gimana. Dia bilang, meskipun udah latihan seumur hai di UP, dia belum pernah bisa kalahin ayahnya sekalipun. Tapi Lucy merasa Beryl cuma merendah, terus ketawa, sadar kalau selama ini dia cuma mengganggu Beryl tanpa alasan. Kemudian setelah mereka saling kenal, dia ajak Beryl buat main ke institut sihirnya kapan aja dia mau, janji bakal tebus kesalahan yang udah dia lakuin hari ini.
Beryl setuju, walaupun dia bilang tidak ada alasan buat kesana karena dia tidak punya bakat sihir. Pas Lucy pergi, dia bilang ke Beryl kalau dia belajar mantra sihir baru, dia bakal datang lagi buat coba ke Beryl lagi. Kemudian di Ordo, Beryl ketemu Fiesel, yang datang urusan dari institusi sihir buat anterin beberapa ramuan ke sana. Beryl senang banget lihat para ksatria pakai ramuan sihir, dan bilang kalau dia cuma bisa pakai ramuan herbal, karena tidak mampu beli yang bagus. Ngomong-ngomong, Fiesel mau kasih Beryl sebotol ramuan sihir, tapi Beryl tidak bisa nerima karena menurutnya itu terlalu mahal buat orang tidak berguna kayak dia. Tapi Fiesel pengen Beryl terima sebagai permintaan maaf dari Lucy atas apa yang dilakuin pagi-pagi tadi. Ngomong-ngomong, Beryl nanya ke Lucy, apa benar gadis kecil itu komandan pasukan sihir? Dan Fiesel sambil mengiyakan, bilang kalau Lucy pakai sihir buat kelihatan awet muda. Dan umurnya itu udah tua banget sampai tidak ada yang tahu berapa umur aslinya. Pokoknya, Fiesel minta maaf ke Beryl karena dia merasa semua ini salah dia, soalnya dia yang pertama kali cerita ke Lucy tentang Beryl. Tapi Beryl bilang ke Fiesel buat tidak usah khawatir, dan biar Fiesel tidak merasa bersalah, dia akhirnya minum ramuan itu. Terus, dia cerita ke Fiesel gimana dia ketakutan banget waktu Lucy terus-terusan serang dia pakai api dan es, bikin dia merasa kayak bakal dicincang jadi potongan-potongan. Kalau dia bikin satu kesalahan aja. Fiesel bilang kalau Lucy itu istimewa karena penyihir biasa tidak bisa pakai mantra kayak dia. Alucia datang, makasih banget ke Fiesel karena udah anterin ramuan-ramuan itu dan suruh dia taruh di gudang. Begitu Fiesel pergi, Alucia ajak Beryl ketemu Surena, yang pengen dia bantu latih petualang baru di guildnya. Dia tunjukin permintaan tertulis dari kepala guildnya sendiri, tapi Beryl pengen tahu dulu dia bakal latih apa. Ternyata, dia bakal latih mereka buat siap-siap pergi dungeon dan hadapin situasi darurat. Beryl jadi ingat waktu dia masih remaja, pas dia nekat masuk dungeon sendirian. Berharap nemuin harta karun di dalam, tapi malah lari keluar, gara-gara dihajar monster. Makanya dia mikir kalau dungeon itu bahaya banget, padahal sekarang dia udah kuat banget buat solo dungeon paling susah sekalipun. Jadi Beryl nolak, tidak mau anak-anak petualang muda alamin hal yang sama kayak dia. Tapi, Surena maksa, bilang kalau dia latih petualang baru, mereka bakal jadi jago, dan tidak bakal gampang cedera. Buat bikin Beryl yakin, Surena suruh dia buat ngomong dulu sama Guildmaster. Alucia bilang ke dia untuk lanjut aja, soalnya tidak ada aturan yang melarang instruktur khusus. Jadi Beryl pergi ke guild petualang bareng Surena. Di sana, dia nemuin Lucy lagi duduk di kantor Guildmaster, yang ternyata teman lama si Guildmaster. Beryl tidak peduli sama Lucy, langsung ngomong ke Guildmaster bernama Nidus, kakek tua dengan bekas luka perang di wajahnya. Nidus sambut Beryl dengan jabat tangan, bilang kalau dia percaya sama Beryl karena Surena, petualang paling berharga mereka, ada di sebelahnya. Jadi Beryl dan Surena gabung di kantor Guildmaster bareng Nidus. Tapi Beryl jelasin kalau dia sebenarnya belum mutusin apa-apa. Masalahnya, Nidus sama Lucy ITU tipe orang yang maksa banget, jadi ujung-ujungnya Beryl tidak bisa nolak. Nidus langsung suruh Beryl buat ngobrol sama asistennya Megan, buat dapetin detail kerjaannya. Tapi sebelum Nidus resmi ngerekrut dia, Megan terus bilang ke Beryl, gimana bisa kamu ajarin orang cara serang dungeon, kalau kamu sendiri belum pernah coba sama sekali? Beryl sebenarnya seneng banget dihina gitu, soalnya dia juga pengen banget kabur dari kerjaan ini. Tapi YAA, Lysandra sama Lucy, tidak tahu keinginan Beryl sebenarnya. Di sisi lain, ada yang tersinggung. Megan pengen banget lihat Beryl duel sama Surena, buat buktiin apakah dia beneran sehebat yang dibilang dua cewek itu. Beryl jelas ogah ribet di usianya yang udah tidak muda lagi, tapi teman-temannya pada maksa. Akhirnya dia tidak bisa bilang tidak. Pas mereka sampai di lapangan buat duel, semua orang semangat banget pengen tahu gimana akhirnya. Mereka semua tahu Surena itu petualang peringkat hitam yang udah sering banget berpetualang. Buat ukuran usianya, dia cerdas dan jago banget. Lihat semua orang semangat banget sama pertarungan ini, Beryl jadi sedikit khawatir. Beryl ini merasa dia tidak cukup jago buat duel sama orang kayak gitu, apalagi menang. Kalau jujur, aku juga tidak yakin dia pengen menang. Dia tidak mau pekerjaan itu, jadi kalau kalah, semuanya jadi lebih gampang buat dia. Sementara itu, Surena super excited buat duel sama gurunya. Dia udah nunggu hari itu sepanjang hidupnya, dan setiap hari dia bersyukur atas semua yang gurunya lakuin buat dia. Lagi mikir dalam-dalam, dia ingat hari pertama ketemu Beryl. Di hari yang bersejarah itu, dia lagi jalan-jalan sama orang tuanya, pindah ke tempat baru. Mereka semangat banget sama perjalanan yang bakal mereka tempuh. Mereka punya banyak buah yang kalau dijual bisa bikin mereka gampang buat menetap. Pas lagi ngobrol senang-senang, tiba-tiba ada monster menyerang.
Orang tuanya tahu kalau mereka tidak bakal selamat dari pertarungan itu, dan di saat kayak gitu, yang terbaik adalah memastikan anak mereka aman. Mereka lempar si anak ke dalam parit, dan dia tutup mata, berharap ketemu penyelamatnya. Tapi, dia tidak ketemu penyelamat di surga, tapi ketemu di bumi, kayak cerita orang Samaria yang baik. Ada orang namanya Beryl yang bawa dia pulang. Dia rawat si anak sampai bangun. Pas dia buka mata, dia kasih makanan dan nanya tentang orang tuanya. Penasaran kenapa dia sendirian di sana. Itu pertanyaan yang dia tidak pengen jawab. Malah bikin dia ingat kejadian yang bikin dia jadi nangis. Dia ditinggal sendirian, dan beberapa hari kemudian, dia bilang ke orang tuanya kalau dia belum siap ngomong. Jadi mereka harus sabar nunggu. Lama-lama dia mulai makan bareng mereka, tapi di rumah tetap tidak ngobrol. Suatu pagi, dia bangun pagi-pagi dan lihat Beryl lagi latihan di luar rumah. Dia lihat dan ajak dia gabung. Dia ikut latihan bareng. Beberapa hari, mereka latihan bareng. Pas dia buka tempat latihan, dia lihat murid-murid lain masuk dengan semangat buat latihan. Dia lihat dia dan kasih isyarat buat datang. Dia gabung kelas hari itu. Suatu hari, dia lihat dia lagi latihan dan sadar dia cepet banget. Dia bilang dia bisa pakai pedang kembar. Itulah awal mula Surena dan pedang kembarnya. Sayangnya, dia diadopsi orang tua baru dan harus pergi. Dia nangis di jalan karena pengen banget tinggal di situ selamanya, tapi dia bakal jadi beban. Beberapa tahun kemudian, dia jadi petualang peringkat emas. Dia jalan-jalan sama temannya yang nanya kenapa dia pilih jadi petualang. Dia bilang alasannya karena pengen lihat dunia. Beberapa anggota geng serang mereka di jalan, dan sebelum temannya bisa ngomong, dia langsung lompat turun dan mengalahkan mereka. Dia mikirin tujuan utamanya ada di situ. Alasan pertama, dia jadi petualang adalah biar tidak ada orang lain alamin nasib buruk kayak dia. Terus alasan keduanya, biar gurunya bangga. Sekarang, dia lagi di lapangan sama guru yang sama. Lagi duel lawan dia. Dia kepikiran banget gimana dia pengen tunjukin ke gurunya seberapa jago dia sekarang. Dan dia bilang udah 20 tahun sejak dia ninggalin gurunya. Sekarang, dia bakal tahu kalau dia udah latihan dengan baik. Dia membungkuk buat menyapa sebelum pertarungan. Persis kayak yang diajarkan di gurunya. Dia sadar kalau dia tidak lupa semua pelajaran yang dulu dia kasih, dan dia jadi semangat. Dia lihat semangatnya dan memutuskan bahwa, meskipun dia pengen nolak pekerjaan ini dengan kalah darinya, dia bersemangat buat lawan dia dan siap kasih semua yang dia punya. Jadi dia juga harus kasih semua yang dia punya. Mereka mulai bertarung. Dia melompat ke arahnya dengan dua pedangnya. Beryl menghindari serangan itu. Dia datang menyerang terus-terusan, dan dia berhasil menghindar. Satu hal yang tidak bisa dia sangkal adalah cewek ini cepet banget. Dia seneng banget cewek ini rajin latihan, soalnya kalau tidak bakal sebagus ini. Tapi, dia lihat ada celah di serangannya, dan dia mau manfaatin celah itu buat menang. Dia serang balik untuk pertama kalinya, pakai pedangnya buat serang tangan kiri cewek itu. Terus pas cewek itu kehilangan keseimbangan, dia pakai kakinya buat jatuhin cewek itu ke lantai. Cewek itu jatuh, dan dia menang. Beryl pegang tangan dia buat bantu dia bangun, dan dia berterima kasih karena udah mau bertarung lawan dia. Semua yang nonton tepuk tangan buat dia, karena mereka tahu tidak gampang menang lawan Surena. Midus datang dan bilang terima kasih karena udah nerima pekerjaan mereka, dan Megan minta maaf karena sempat ragu sama kemampuannya. Dia senang dengan komentar baik mereka soal kemampuannya, tapi dia kesal karena tidak bisa nolak pekerjaan itu. Dia pergi bareng Surena buat petualangan, dan dia ketemu 3 petualang yang bakal dia latih. Mereka memperkenalkan diri sebagai Porta, Nedry, dan Sarly Cats. Pas masuk ke dungeon, Sarly Cats langsung lihat ada 6 monster lewat notifikasi sihirnya. Dia langsung loncat buat bertarung bareng teman-temannya. Melihat mereka bertarung, Beryl senang karena dia tidak perlu banyak turun tangan, soalnya mereka jago juga. Semoga aja dia benar. Dalam hitungan detik, mereka berhasil kalahin semua monster di dungeon itu. Mereka siap-siap pergi, tapi Surena sedikit khawatir. Dibilang ini dungeon yang seharusnya. Banyak monster, tapi dia kaget karena ternyata cuma sedikit. Kecurigaannya terbukti benar. Tiba-tiba, alat notifikasi Sarly Cats berusaha kasih tahu dia tentang monster, tapi jamnya langsung rusak. Itu menunjukkan betapa kuatnya monster itu. Dia teriak ke Porta, yang hampir sampai di pintu, untuk lari. Tapi udah telat karena monster itu pakai ujung jarinya buat lempar Porta, dan dia terluka. Monster itu mengaum keras banget, sampai kaki mereka bergetar di lantai.
Surena mengenali monster itu sebagai target khusus yang disebut Xenograble. Dia sadar kalau itu alasannya kenapa monster level rendah tidak ada di dungeon. Beryl berdiri di depan monster buat melawan. Kira-kira dia bakal menang. Beryl sebenarnya pengen banget tidak ikut misi ini, tapi untungnya ada Surena bareng dia. Surena ini petualang peringkat hitam, jadi harusnya bisa ngurusin Griffin. Pas Serena lagi sibuk sama Griffin, Beryl rencananya mau bantu Porta. Tapi pas dia mau ambil ramuan penyembuh, Surena malah nyuruh dia pergi dan bilang kalau dia yang bakal bantu Porta. Beryl belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba Griffin nyerang dia. Dia langsung menghindar dan sekarang tidak ada pilihan lain selain bertarung. Pas Griffin nyoba nyakar, Beryl dengan lincah menangkis serangannya pakai pedang. Begitu ada kesempatan, Beryl langsung bikin Griffin kaget dan menghantamnya. Jadi, dia langsung menyerang kaki Griffin itu. Tapi sayangnya, sisik di sekitar kaki Griffin itu keras banget, jadi serangan Beryl nggak ngaruh sama sekali. Dia jadi kayak cuma bisa bertahan aja. Tapi dia harus berusaha sekuat tenaga, supaya Surena bisa bawa Ponta pergi dengan aman. Tapi saat dia lagi ngecek Surena, dia sempat lengah sedikit dan hampir celaka. Untungnya, dia masih sempat menangkis serangan itu, walaupun tetap kena luka yang lumayan parah. Jadi sekarang dia harus cari cara buat ngalahin makhluk ini, sebelum dia yang kalah. Dalam situasi kayak gini, biasanya Beryl bakalan fokus menyerang kepala monster itu. Tapi karena dia bisa nyemburin api, Beryl tidak bisa nyerang dari depan. Jadi, dia mutusin buat nyerang dari samping. Tapi, si Griffin malah ngeliat dan nyerang balik pakai ekornya. Untungnya, Beryl bisa bangkit lagi, dan langsung tebas ekor Griffin itu dalam satu ayunan. Griffin jadi marah banget, terus dia nembakin bola api gede ke Beryl. Beryl harus loncat mundur, dia udah tahu kalau motong ekor Griffin bakal bikin Griffin jadi ngamuk, tapi tidak nyangka kalau Griffin bakal langsung nyeruduk dia. Kepalanya nabrak badan Beryl, terlihat sakit, tapi Beryl masih baik-baik aja. Jadi dia mengatur posisi lagi dan memutuskan buat nunggu aja sampai Griffin selesai ngamuk. Tapi ternyata itu lebih sulit dari yang dibayangkan, soalnya waktu Beryl masih nempel di punggungnya, Griffin itu malah terbang naik ke atas. Kalau jatuh dari ketinggian ini, bisa bahaya banget buat Beryl, jadi dia pegangan sekuat tenaga. Tapi, itu malah bikin Griffin tambah marah. Akhirnya, Griffin turun lagi ke tanah, dan Beryl langsung lompat dari punggungnya. Tapi sekarang Griffin nggak nahan-nahan lagi. Dia pakai sihir buat bikin tanah di sekitarnya jadi lava. Jadi Beryl harus berdiri di atas batu, biar nggak kena bakar. Tapi Beryl bukan satu-satunya yang terancam kebakar, karena lava mengalir ke dalam gua. Dan anak-anak di dalamnya bisa mati karena panas. Beryl dengar mereka teriak minta tolong, dan dia tidak bisa mikirin keselamatannya lagi. Jadi dia langsung lari ke lava buat menyerang. Untungnya, sepatu bootnya masih melindungi dia. Tapi, pas dia bertarung sama si Griffin, dia tetap tidak bisa ngalahin tubuh kerasnya itu. Griffinnya mulai nembakin bola api lagi ke dia, jadi sekarang Beryl harus lari dan menghindar di atas lava. Gara-gara salah satu ledakan bola api, Beryl terlempar ke udara. Tapi dia pakai itu buat keuntungannya sendiri, dan menusuk mata Griffin. Griffin itu menjerit kesakitan dan melempar Beryl jauh. Kabar baiknya, pedang Beryl masih tertancap di matanya, jadi Griffin itu tidak bisa lihat lagi. Tapi kabar buruknya, Beryl sekarang tidak punya pedang buat bertarung atau menangkis, dan Griffin itu kelihatan mau ngamuk ke dia. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik perhatian Griffin, jadi dia melihat ke atas. Dan di situ kita lihat Serena melompat dari tebing dengan pedang di tangan, buat menghabisi Griffin itu. Dia menghantamnya dengan kecepatan penuh, menjatuhkannya ke tanah. Dan sebelum Griffin itu bisa balas, dia menebas lehernya, menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Serena melihat pedang Beryl yang patah di mata Griffin, dan dia minta maaf, karena ini tidak akan terjadi kalau dia datang membantu lebih cepat. Serena bilang dia nggak perlu khawatir soal itu, yang penting dia lebih peduli sama para murid. Pas banget anak-anak keluar dari gua, dan ajaibnya mereka nggak kena luka bakar parah, jadi semuanya beres pada akhirnya. Rombongan ini balik ke guild petualang buat ngelaporin kejadian ini ke kepala guild. Dan dia kaget banget dengar kalau Beryl dan Serena berhasil ngalahin monster itu. Serena bilang ke dia, kalau Beryl tidak ikutan misi ini, dia pasti udah kalah sama Griffin. Beryl coba bilang kalau Serena yang ngalahin Griffin itu, tapi Serena tidak mau ambil pujian. Kepala guild muji Beryl, karena udah bantu banget dan janji bakal balas budi suatu hari nanti. Tapi, sementara itu,
Dia nanya, Beryl mau tidak jadi petualang. Beryl langsung tolak. Habis itu, dia dan Surena keluar. Surena minta maaf lagi, karena Beryl kena urusan ini, gara-gara dia suka pamer soal kekuatan Beryl ke semua orang. Beryl bilang ke Surena, kalau dia nggak masalah, walaupun dia masih merasa belum pantas dapat pujian sebanyak itu. Tapi Surena bilang, kalau Beryl memang hebat banget, dan dia senang bisa bertarung bareng Beryl dalam situasi hidup atau mati. Beryl mengucapkan terima kasih juga karena semua keputusan Surena tepat banget, makanya mereka bisa selamat. Surena senang dengar pujian dari Beryl, walaupun dia merasa nggak pantas, tapi Beryl bilang Surena memang layak dapat pujian itu, karena dia sudah jadi petualang yang luar biasa. Besoknya, Beryl bangun pagi-pagi, karena dia perlu melakukan sesuatu dengan pedangnya yang rusak. Dia masih belum terlalu kenal dengan ibu kota, jadi dia minta Kuruni buat nemenin dia ke toko pandai besi. Dia makasih banget karena Kuruni mau bantu meskipun dadakan, tapi Kuruni emang udah rencana ke pandai besi juga, jadi ini tidak masalah sama sekali. Yulisha juga ikut bareng, tapi jelas bukan karena dia cemburu. Dia bilang dia ikut karena milih pedang itu keputusan penting, dan dia mau bantu Beryl buat pilih yang paling oke. Tapi sebenarnya dia udah kelewatan semua kesempatan buat jalan sama Beryl, jadi dia tidak mau kesempatan ini lepas juga. Akhirnya mereka sampai di tempat pandai besi, dan pemiliknya keluar untuk menyapa Kuruni. Pas banget saat itu, dia melihat Beryl, dan dia kaget banget lihat gurunya ada di sini. Balder ini dulunya salah satu muridnya Beryl, dan kalau kamu penasaran, iya, dia lebih tua dari Beryl. Bahkan, dia adalah murid tertua yang pernah Beryl latih waktu itu. Alasan dia belajar di dojonya Beryl, karena dia pikir penting banget tahu cara pakai pedang, kalau mau jadi pandai besi yang hebat. Meski begitu, dia selalu serius sama pelajaran dari Beryl, dan kelihatannya sekarang dia berhasil jadi pandai besi seperti impiannya. Karena semua sudah kumpul, Balder nanya bisa bantu apa. Kuruni duluan, dan bilang kalau dia butuh pedang pendeknya diasah. Balder bilang, oke, dia senang bantu, terus minta Kuruni tunjukin pedangnya. Kuruni kasih pedangnya, dan Balder lihat dengan seksama. Tapi setelah beberapa saat dia jatuhin pedangnya dan bilang tidak bisa bantu karena pedangnya sudah rusak. Yulisha merasa aneh Kuruni bisa merusak pedangnya, padahal biasanya dia sangat teliti saat latihan. Tapi kalau memang begitu, cuma ada satu alasan kenapa pedangnya jadi begitu. Beryl menoleh ke Kuruni dan tanya gimana rasanya saat memegang pedang pendek itu. Dia mikir-mikir dan bilang ke dia, kalau pedangnya terasa ringan, tapi begitu Beryl dan Balder dengar itu, mereka langsung tahu masalahnya. Mereka bilang ke dia kalau dia tidak cocok pakai pedang pendek, karena kalau tidak bisa ngerasain berat senjatanya, nanti tidak bisa makainya dengan benar. Jadi, mereka harus cari pedang baru buat dia, dan Beryl mikir mungkin pedang besar 2 tangan bisa cocok. Kuruni memang kecil, tapi dia juga kuat banget, jadi harusnya tidak ada masalah buat dia buat ngangkatnya. Dia minta Kuruni buat coba pegang pedang itu, dan memang lebih berat dari yang biasa dia pegang, tapi tidak terlalu berat, jadi harusnya bisa dia ayun dengan gampang pas bertarung. Dia memutuskan untuk membelinya karena Beryl yang merekomendasikannya, dan dia suka betapa kerennya saat dibawa di punggung. Setelah Kuruni selesai belanja, Beryl mulai mencari pedang baru untuk dirinya dari koleksi Balder, tapi Yulisha bilang, kalau seorang pendekar seperti dia harus punya pedang yang dibuat khusus. Beryl merasa tidak perlu sejauh itu, karena pedang di sini sudah lebih dari bagus. Tapi saat dia masih mencari, Surena masuk sambil membawa karung besar. Begitu Yulisha dan Surena saling melihat, mereka langsung berdebat karena mereka benar-benar tidak suka satu sama lain. Tapi Beryl malah ganti topik dan tanya ke Surena, ngapain dia di sini? Surena bilang dia datang karena ada tugas khusus buat Balder. Dia taruh karungnya di meja depan dan ternyata isinya kaki Griffin yang dia dan Beryl kalahin. Dia minta Balder buat bikin pedang panjang dari benda ini. Balder kaget banget karena ini pertama kalinya dia diminta bikin pedang panjang dari makhluk legendaris. Tapi dia bingung kenapa Surena mau pedang panjang padahal biasanya pakai 2 bilah. Ternyata dia mau kasih pedang itu ke Beryl. Tapi Beryl merasa dia sebenarnya tidak pantas dapat pedang keren. Dia ingetin Surena kalau dia yang berhasil ngalahin monster itu, jadi dia yang harusnya simpan kaki monster buat dirinya sendiri. Tapi Surena tetap mau kasih pedang ke Beryl karena itu satu-satunya cara dia bisa gantiin pedang Beryl yang hilang. Tiba-tiba Balder nyelutuk dan bilang ke Beryl supaya terima aja hadiah itu, bukan karena dia dukung Surena,
tapi karena dia pengen banget bikin pedang keren dari bagian monster itu. Akhirnya Beryl setuju buat bikin pedang dari kaki monster itu, tapi dia udah bisa nebak dari wajah Balder yang semangat. Dia mau coba sesuatu yang gila. Dia ingetin Balder kalau dia cuma mau pedang biasa, dan Balder janji tidak bakal bikin yang aneh-aneh. Tapi entah kenapa, Beryl tidak percaya sama dia. Bagaimanapun juga, Balder bilang bakal butuh waktu lama buat nyelesain karya hebatnya, jadi dia minta waktu seminggu, dan Beryl oke aja dengan itu. Karena urusan mereka di sini udah kelar, saatnya mereka pergi. Dan pas dia ngomong gitu, Kuruni datang ke Beryl dan minta bantuan kecil. Karena dia baru beli pedang baru, dia perlu belajar cara pakainya yang benar, jadi dia minta Beryl buat kasih pelajaran privat. Beryl kasih tahu kalau pedang besar punya 2 fungsi utama. Pertama, kamu bisa ayunkan dengan tenaga kuat. Paling bagus, ayunan ke samping, biar momennya pas. Kedua, kamu bisa pegang pedangnya di bagian lainnya supaya lebih gampang digerakin. Kuruni coba, dan langsung ingat masa lalu karena dulu waktu di dojo Beryl, dia lama banget belajar ayunan pedang yang benar. Malamnya, Beryl pulang sendirian, dan di jalan, dia lihat ada anak kecil datang. Biasanya sih dia cuek aja, tapi pas mereka lewat, anak itu coba masukin tangan ke jaket Beryl buat ambil uangnya. Beryl menangkapnya saat sedang beraksi dan memegang lengannya supaya dia nggak bisa kabur. Tapi tiba-tiba dia menyerang Beryl dengan sihir api untuk mengalihkan perhatian. Rencananya berhasil karena Beryl terpaksa melepaskannya untuk melindungi diri. Dia pun lari ke dalam gelap malam dan akhirnya masuk ke sebuah bangunan tua, yang di dalamnya ada banyak pria sedang main judi. Saat dia lewat, dia menyerahkan semua uang yang berhasil dicurinya malam itu. Tapi para pria itu nggak puas dengan jumlahnya, dan menuduh dia malas-malasan. Namun, bos mereka langsung menyuruh mereka diam karena Mewi nggak mungkin sengaja melakukan itu. Dia tahu bakal ada konsekuensi kalau dia berani melawan bos. Wajah Mewi tetap datar, tapi dia tahu betapa kejamnya bos itu, jadi dia tidak bisa terus-terusan bikin kesalahan. Tapi, tiba-tiba dia sadar kalau dia bikin kesalahan besar. Karena buru-buru kabur dari Beryl, dia malah tidak sengaja jatuhin cincin di tanah dan Beryl baru aja nemuin. Di hari berikutnya, di tempat latihan, Kuruni masih asyik berlatih dengan pedang besarnya yang baru. Di sisi lain tempat, Handblade sedang berduel dengan Beryl. Sampai saat ini, dia belum berhasil memukul Beryl sama sekali. Jadi, saat dia menyerang untuk pukulan terakhir, dia pura-pura mau menebas dari atas, tapi sebenarnya mengincar perut Beryl. Beryl kagum dengan teknik itu, tapi dia masih bisa menangkisnya, jadi Handblade kalah. Handblade berterima kasih pada Beryl atas pelajarannya, dan Beryl memuji Handblade karena sudah banyak berkembang dalam waktu singkat. Gerakan itu hampir sempurna, tapi sayangnya belum cukup untuk mengalahkan refleks Beryl. Saat itu, Handblade melirik ke Kuruni, dan dia bilang kalau butuh keberanian besar untuk tiba-tiba ganti senjata kayak yang Kuruni lakuin, tapi dia punya banyak potensi. Penting banget buat pasukan Satria, buat ningkatin kemampuan bertarung mereka, biar bisa lawan kelompok pencuri yang dikenal sebagai Tangan Gelap Senja. Para pencuri senja ini baru-baru ini mulai beraksi di ibu kota, dan mereka bikin banyak masalah jadi penjaga kerajaan dan pasukan ksatria lagi nyelidikin. Begitu mereka nemuin markas senja, mereka rencananya bakal nyerbu tempat itu dan nangkep semua pencuri, tapi biar aman, mereka butuh semua tenaga yang bisa mereka kumpulin. Dan Kuruni ini memang jagoan banget. Handblade yakin banget kalau Beryl bisa ngalahin para pencuri senja sendirian, tapi dia gak mau repotin Beryl dengan kerjaan yang ngebosenin ini. Jadi dia bilang, Beryl bisa serahin semua urusan berantem ke para ksatria dari Ordo Ksatria. Tapi Beryl juga gak pengen berantem sih. Dia belum pernah berantem sama penjahat sebelumnya, dan dia gak ada rencana buat mulai sekarang. Tapi dia ingat cincin yang dia dapetin dari copet kemarin, dan dia mikir mungkin itu bisa bantu buat penyelidikan. Tapi pas Kuruni lihat cincin itu di tangannya, dia malah mikir kalau Beryl mau kasih cincin itu ke dia untuk seseorang sebagai hadiah, dan Handblade setuju dengannya. Beryl mencoba menjelaskan bahwa cincin itu bukan hadiah, tapi sebelum dia bisa bilang apa-apa, Kuruni bilang, mungkin dia perlu cincin yang lebih besar kalau mau melamar Alucia, karena yang ini kelihatan cuma muat untuk anak kecil. Beryl bingung dari mana Kuruni dapat ide kalau dia mau melamar seseorang, tapi akhirnya dia dapat kesempatan buat ngomong, dan jelasin kalau kemarin dia jadi target copet. Dia sempat pegang tangan si copet sebelum bisa nyolong sesuatu, tapi copetnya berhasil kabur karena Beryl kaget
waktu dia pakai sihir api. Kuruni merasa semua ini terdengar aneh, karena kalau si cewek bisa pakai sihir, Nobkin juga kalau dia punya bakat sihir, dia nggak perlu jadi pengkope. Sihir itu jarang banget, jadi siapapun yang bisa sihir, bisa masuk institut sihir gratis, dan semua biaya hidupnya ditanggung. Handblitz mikir, mungkin cewek itu pakai aksesori ajaib buat nyulut api, tapi apapun itu dia nanya ke Beryl mau diapain cincin itu. Beryl bilang dia nggak mau nyimpen cincin itu, dan karena cincin itu kemungkinan besar hasil curian, dia mau balikin ke pemilik aslinya. Kalau gitu, Handblitz bilang dia bisa titipin cincin itu di meja depan Ordo Ksatria, dan itu yang bakal dia lakuin. Sekarang, setelah urusan cincinnya beres, Beryl nggak mau ikut campur lebih jauh. Dia nggak kehilangan apa-apa dari si pencopet, dan dia juga nggak berniat buat nyari-nyari si cewek itu. Tapi, cara dia ngeliat Beryl waktu ketangkep itu bikin nggak enak hati. Pas jalan-jalan di kota, Beryl kepikiran buat lihat-lihat rumah, karena masa ia mau tinggal di penginapan terus, tapi harganya bikin kaget setengah mati. Sebenarnya dia bisa aja beli dengan gaji dari pekerjaannya sekarang, tapi tetap aja duitnya banyak banget. Pas lagi mikir-mikir, dia lihat ada cewek di belakangnya yang kayaknya lagi nyari sesuatu, jadi dia mendekat buat lihat bisa bantu atau enggak. Beryl tadinya mau bantu, tapi setelah lihat lebih dekat, ternyata cewek itu yang kemarin malam coba nyolong barangnya. Dia tanya ke cewek itu, "Kamu lagi nyari cincin ya?" Pas dengar soal cincin, cewek itu langsung nyerang Beryl karena dia pikir Beryl yang ambil. Tapi Beryl bilang, "Tenang dulu, aku nggak mau bikin ribut." Pertama, dia kasih tahu kalau dia udah taruh cincin itu di meja depan kantor Ordo, jadi dia udah nggak pegang lagi. Dan cewek itu nggak bisa asal masuk ke kantor Ordo buat ambil balik. Kedua, Beryl nanya, "Kamu nyolong cincin itu ya?" Soalnya aneh banget kalau dia sampai segitunya buat dapetin cincin itu lagi. Kalau itu nggak penting buat dia. Dia bilang ke Beryl kalau dia nggak nyuri cincin itu, dan itu udah cukup buat Beryl. Jadi, dia bilang ke Maui buat ikut dia supaya bisa ambil cincin itu bareng-bareng. Maui agak ragu buat ngikutin dia, tapi Beryl bilang bakal susah buktiin kalau cincin itu punya dia, kalau dia pergi sendirian. Tapi kalau Beryl yang bantu, pasti lebih cepat dapetnya. Maui akhirnya setuju buat ikut, walaupun dia bilang dia nggak senang soal ini. Pas mereka sampai di markas Ksatria, Beryl berhasil ambil cincin itu lagi, tapi sebelum kasih ke Maui, dia bilang mau ngobrol dulu sama dia sebentar. Pas banget Alucia keluar. Waktu dia lihat Beryl lagi debat sama Maui, yang pertama kali kepikiran adalah mungkin ini anak rahasia yang gak pernah diomongin. Tapi Beryl langsung bilang bukan. Mereka semua masuk ke dalam, biar Beryl bisa jelasin semuanya ke Alucia. Setelah Alucia ngerti apa yang terjadi, dia tanya, "Beryl, mau ngapain sama Maui?" Biasanya, sebagai ksatria, Alucia harusnya nangkep Maui karena nyolong. Tapi Beryl gak mau bikin masalah buat Maui. Dia tanya ke Maui, "Kamu bakal berhenti nyopet kalau aku biarin kamu pergi?" Tapi Maui nggak jawab pertanyaannya. Dia cuma minta cincin itu dikembalikan ke dia. Dia jelas belum mau berhenti jadi copet, tapi karena dia nggak bohong soal itu, Beryl jadi tahu kalau sebenarnya dia anak yang jujur. Alucia ingat pernah dengar kalau Maui pakai sihir lawan Beryl, jadi dia tanya apakah Maui pakai aksesori sihir buat ngelakuin itu, atau memang alami. Maui bilang dia ngelakuin sendiri, jadi Alucia jelasin, kalau dia punya bakat sihir, kerajaan bakal urus semua kebutuhannya. Jadi dia nggak perlu nyopet buat bertahan hidup. Maui mulai terbuka sedikit, dia bilang dia nggak bisa berhenti, karena harus bayar 5 juta. Bosnya bilang kalau dia bayar sejumlah itu, nanti dia bakal pakai sihir buat balikin kakaknya hidup lagi, tapi dia nggak ada waktu buat cari uang sebanyak itu dengan cara yang benar, jadi dia malah jadi penjahat. Beryl langsung sadar kalau bosnya Maui pasti bohongin dia, soalnya nggak mungkin bisa balikin orang yang udah meninggal, tapi dia tahu Maui nggak bakal percaya kalau dia ngomong sekarang. Pas banget, Alucia memutuskan buat keluar sebentar, karena ada yang mau dia CEK dan sementara itu Beryl dan Maui jadi tinggal berdua. Beryl nanya ke Maui mau makan kue nggak, dan Maui bilang nggak, tapi kelihatan banget dia lapar, jadi Beryl pikir itu ide yang bagus. Dia pergi sebentar, dan kembali dengan sepotong roti untuk Maui. Begitu roti itu diberikan ke Maui, dia langsung melahapnya. Beryl senang bisa ketemu Maui hari ini, karena dia sudah khawatir dengan Maui sejak melihat wajah sedihnya kemarin, jadi bisa bantu sedikit saja bikin dia senang. Setelah itu, dia merasa sudah cukup lama menahan Maui di situ, jadi dia kembalikan cincin Maui, dan sekarang karena Maui sudah dapat apa yang dia cari, dia bilang mau pergi. Tapi sebelum dia sempat keluar pintu, Lucy tiba-tiba masuk, karena Alucia bilang ke dia tentang potensi sihir Maui. Lucy memperkenalkan dirinya sebagai kepala bagian dari Institut Sihir.
dan mengajak Mewi buat gabung ke Institut Sihir karena pengguna sihir selalu diterima. Tapi, Mewi nolak ajakan itu karena dia nggak bisa dapetin 5 juta di Institut Sihir. Lucy terus tanya Mewi, buat apa sih uang sebanyak itu? Mewi bilang kalau dia mau bayar penyihir buat bangkitin kakaknya yang udah meninggal. Tapi begitu ngomong gitu, Lucy langsung bilang kalau Mewi ketipu. Karena sihir kebangkitan itu nggak ada. Tapi Mewi tetap yakin kalau kakaknya bisa dibangkitin karena dia sendiri yang lihat. Atau setidaknya itu yang dia percaya karena di kilas baliknya, penyihir itu bisa menggerakkan mayat. Tapi sebenarnya terjadi adalah penyihir itu cuma bikin mayat kakaknya Mewi gerak dikit. Mewi yang sedih banget langsung percaya kalau dia bisa beneran hidupin kakaknya lagi. Tapi si penyihir bilang kalau buat beneran hidupin kakaknya Mewi, dia butuh duit 5 juta. Makanya sejak itu Mewi jadi suka nyopet buat ngumpulin uangnya. Lucy sedih banget karena Mewi kena tipu yang jahat kayak gitu. Tapi dia bilang ke Mewi kalau sebenarnya gak ada yang namanya sihir kebangkitan. Mewi nuduh Lucy bohong, tapi Lucy jelasin kalau dia itu penyihir yang dihormati dan udah belajar sihir selama berabad-abad. Jadi kalau sihir kebangkitan beneran ada, dia pasti tahu. Dia pasti sudah tahu jauh sebelum ada penyihir palsu yang muncul. Sekarang, Mewi mulai sadar kalau dia mungkin sudah tertipu. Jadi Lucy tanya, siapa nama penyihir yang memulai semua ini? Mewi penasaran kenapa Lucy mau tahu. Jadi Lucy jelasin kalau dia mau ketemu penyihir itu dan cari tahu apakah dia bohong soal sihir kebangkitan atau enggak. Kalau ternyata benar, Lucy janji bakal bayar 5 juta buat bangkitin saudara perempuannya Mewi. Tapi kalau ternyata bohong, itu artinya dia udah ngerusak kehormatan jiwa saudaranya Mewi dan Lucy nggak mau diem aja. Mewi bilang ke dia kalau nama pria itu Senja, dan itu nama pemimpin para pencuri senja. Jadi Lucy minta Mewi buat langsung bawa dia ketemu sama Senja. Alucia juga mau ikut, tapi kalau ada ksatria bakal bikin orang-orang jadi curiga. Jadi dia minta Beryl buat ikut sama dia. Gak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk sarang Senja dan Beryl. Kaget, karena tempat pencuri ini ada di pinggir jalan utama. Beryl mulai merasa seharusnya dia bawa pedang beneran buat bertarung. Tapi Lucy bilang dengan kemampuan Beryl, pedang kayu aja udah lebih dari cukup buat ngadepin para bandit. Nggak ada gunanya nunggu lebih lama lagi, jadi Lucy langsung dobrak pintu depan, dan mereka langsung ketemu sama sekumpulan pencuri. Salah satu pencuri coba nangkep Lucy, tapi dia nggak punya waktu buat ngurusin orang kayak gitu, jadi dia langsung pukul pencuri itu, dan minta Beryl buat ngurus sisanya, sementara dia pergi ngadepin Senja. Para pencuri lihat Mewi di belakang Beryl, dan mereka sadar kalau dia yang ngaduin mereka, jadi salah satu dari mereka coba nyerang dia, tapi Beryl dengan cepat menotok tenggorokannya. Dia cuma pakai pedang kayu, jadi kemungkinan besar para bandit masih bisa selamat, tapi kena totok di tenggorokan pakai pedang kayu itu pasti sakit banget. Jadi mereka mulai ragu. Sementara Beryl sibuk sama semua orang di atas, Lucy masuk ke ruang bawah tanah buat hadapin Senja. Begitu lihat Lucy, Senja langsung pakai alat sihir buat jatuhin bola es ke Lucy. Tapi Lucy ini penyihir jago, jadi hal kayak gini gak bakal ngehentiin dia. Dia mencairkan esnya, tapi Senja punya lebih banyak alat sihir. Dia pakai sihir telekinesis buat angkat Lucy, dan Lucy sadar kalau ini yang dipakai buat tipu Mewi. Senja ngaku kalau dia pakai telekinesis buat gerakin mayat saudara perempuannya dan melindunginya. Dia pura-pura kalau itu ilmu hitam, dan dia masih merasa lucu betapa mudahnya Mewi percaya kalau dia bisa beneran membangkitkan orang. Terus, dia siapin bola api buat menghabisi Lucy, tapi kesabaran Lucy udah habis. Jadi dia pakai mantra angin di depan Senja, dan bikin dia pingsan dengan tekanan. Sementara itu, di lantai atas, Beryl baru aja selesai mengalahkan sebagian besar bandit. Tapi ada satu yang bangkit lagi, dan mulai nuduh Mewi. Nggak tahu. Terima kasih setelah semua yang Senja lakukan buat dia. Itu bikin Beryl marah, jadi dia tusuk lagi tenggorokannya dan bikin orang itu pingsan. Akhirnya, Lucy keluar dari ruang bawah tanah sambil membawa tubuh Senja. Dan dia menyuruh Senja untuk jujur sama Mewi kalau nggak mau kena hantaman angin lagi. Senja akhirnya ngaku ke Mewi kalau dia bohong soal sihir kebangkitan. Dan Mewi jadi sedih banget karena itu artinya kakaknya beneran udah nggak ada selamanya. Setelah semua bandit berhasil diatasi, Lucy bilang dia mau panggil pasukan ksatria supaya bisa menangkap Senja dan gengnya. Kemudian, semua bandit udah dimasukin ke dalam kereta dan siap dibawa ke penjara. Alucia berterima kasih ke Beryl dan Lucy atas bantuannya. Tapi masih banyak yang harus diselidiki karena aksesoris sihir itu. Senja pakai kekuatan yang terlalu kuat buat dia dapetin sendiri. Jadi pasti ada yang ngatur dia dari belakang.
dan mereka harus cari tahu siapa orang itu. Saat Senja dan bandit lainnya dibawa pergi, ada pria yang ngintip dari balik bayangan. Pria berkerudung itu lalu nunjuk ke arah gerobak, dan tiba-tiba tubuh Senja mulai bercahaya dari dalam sebelum dia meninggal dengan cara menyakitkan. Pria berkerudung itu kemudian melapor ke bosnya kalau Senja udah berhasil dibungkam berkat alat sihir yang mereka tanam di tubuhnya, jadi rencana mereka aman dari bocor. Paus senang mendengar kabar ini karena dia berencana menggunakan mayat-mayat yang sudah dikumpulkan oleh penjahat Senja untuk membuat keajaiban dengan tangannya sendiri, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghalang. Besoknya, setelah Beryl selesai melatih para ksatria, Alucia mendekatinya karena ada sesuatu yang perlu dia omongin. Dia kasih tahu Beryl kalau kemarin pas ketua bandit lagi dipindahin, tiba-tiba dia meledak entah dari mana, tinggal nyisain perangkat sihir. Tim Institut Sihir sekarang lagi nyelidikin perangkat sihir itu, tapi belum nemu apa-apa. Beryl nanya soal mayat-mayat yang hilang waktu di bawah pengawasan Senja, dan Alucia udah coba nanya ke beberapa anak buah Senja, tapi nggak ada yang tahu dia ngapain sama mayat-mayat itu. Semua ini nunjukin kalau Senja kayaknya dapat perintah dari orang lain. Mereka harus segera cari tahu siapa itu. Kemudian hari itu, Beryl balik lagi ke bengkel pandai besi, buat ambil pedang barunya, dan dia benar-benar terkesan sama hasilnya. Dia udah nggak sabar mau coba itu, pedang pas dia dan Kuruni balik ke tempat latihan. Tapi pas dia mau nyamperin, dia lihat Lucy nungguin di luar dan dari wajahnya, kelihatan kalau ada hal penting. Lucy bilang ada yang mendesak buat dibicarain, jadi dia ngajak Beryl ke rumahnya buat ngobrol. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah Lucy dan Beryl kaget. Karena dia nggak tahu kalau Lucy tinggal di tempat yang begini mewah, pas lagi di sini, dia nanya kabar Mewi dan Lucy bilang, kalau dia masih berusaha ngajak Mewi buat belajar sihir. Mereka berdua masuk ke dalam, dan setelah Lucy bikin teh, dia kenalin Beryl ke orang yang duduk di seberangnya. Namanya Ibroy Holman, seorang pendeta dari gereja Svene. Beryl senang ketemu, tapi dia bingung kenapa ada orang dari gereja di sini. Lucy jelasin kalau alat-alat sihir yang Senja punya itu semua dibuat oleh negara Sven, tapi entah gimana bisa sampai ke tangan penjahat kayak Senja gara-gara seorang uskup bernama Reveos Sarlean. Sebagai imbalan untuk alat-alat ajaib itu, Uskup Reveos minta Senja buat ngumpulin mayat-mayat. Itu kenapa Senja akhirnya dibungkam pakai alat sihir, tapi Beryl masih belum ngerti kenapa Reveos mau mayat-mayat itu. Ibroy bilang kalau di gereja Svene, sihir dianggap kayak mukjizat, dan dari semua mukjizat yang bisa dilakuin, ada satu yang katanya paling susah. Menghidupkan orang mati. Tentu aja Ibroy nggak bener-bener percaya kalau itu mungkin, tapi kemungkinan besar Reveos lagi riset soal itu, makanya dia ngumpulin mayat-mayat itu. Kalau Ibroy udah tahu semua ini, Beryl nanya kenapa dia belum ngelakuin apa-apa buat ngehentiin Reveos. Sayangnya, nggak semudah itu. Reveos lagi ada di gereja Svene di distrik utara kota ini, dan pasukan ksatria rencananya mau manggil dia besok buat diinterogasi. Mudah-mudahan dia nurut sama panggilan itu, tapi ada juga kemungkinan dia bakal kabur ke perbatasan. Kalau Reveos berhasil balik ke negara Svene, pasukan ksatria nggak bakal bisa berbuat banyak. Makanya, mereka berharap Beryl bisa bantu. Mereka butuh orang buat nangkep Reveos kalau dia coba kabur. Biasanya sih, pasukan ksatria atau institut sihir bisa gampang aja menangkap dia. Tapi kalau mereka bertindak terlalu agresif terhadap seorang uskup dari Svene, bisa-bisa jadi masalah internasional. Ibroy juga nggak bisa soalnya dia nggak punya kekuatan buat ngelawan uskup. Nah, Beryl beda. Dia kuat buat ngalahin Reveos, dan nggak ada hubungan resmi sama kerajaan Librus, jadi secara politik aman buat dia buat nangkep Reveos. Lucy udah kasih tahu situasinya, jadi Beryl punya izin penuh buat ngelakuin apa aja yang perlu buat menghentikan Reveos. Tapi itu cuma kalau dia kabur. Kalau kejahatan yang dituduhkan ke dia beneran, Lucy pengen pastiin Reveos dapat hukuman atas apa yang dia coba lakuin. Di sisi lain, Beryl nggak terlalu peduli kalau ada uskup yang mau bangkitin orang mati, tapi dia punya kesempatan buat dapetin tubuh adik Mewi buat dia. Kakaknya Mewi nggak bakal balik lagi, tapi kalau Mewi punya kesempatan buat berduka dengan benar, mungkin dia bisa move on. Jadi akhirnya Beryl setuju sama permintaan Lucy. Lucy seneng banget, dan dia janji bakal kasih Beryl bayaran yang pantas sebagai imbalan. Tapi pas Beryl buka pintu depan buat pergi, dia ketemu sama Mewi yang baru pulang belanja. Mewi gak nyangka bakal ketemu Beryl hari ini, jadi dia nanya ngapain Beryl ada di situ, dan Beryl bilang dia cuma mampir buat ngobrol sebentar sama Lucy. Tapi dia juga seneng banget bisa ketemu Mewi lagi, dan lebih seneng lagi lihat Mewi baik-baik aja. Mewi masih bingung kenapa Beryl dan Lucy sampai rela bantuin dia. Dia kan dulunya maling yang coba nyolong dari Beryl, tapi mereka malah nyelamatin dia dari Senja, dan sekarang kasih tempat tinggal dan urus dia. Dia bingung kenapa mereka peduli banget sama dia,
Dan Beryl ngerti pasti dia bingung banget sama perubahan hidupnya yang drastis ini. Tapi Beryl bilang, gak usah mikirin terlalu dalam. Orang dewasa di sini gak akan pernah bohong, atau manfaatin dia kayak senja, jadi dia bisa santai dan nikmatin masa mudanya sekarang. Maui nanya apa benar dia boleh hidup enak, dan Beryl yakinin dia, kalau masa depannya cerah dan menjanjikan. Dia coba elus kepala Maui, tapi Maui menepis tangannya, karena dia gak suka diperlakukan kayak anak kecil. Beryl memutuskan biarin aja dulu, karena nanti juga dia bakal luluh ke semua orang di sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian dia meninggalkan rumah Lucy. Malam itu, Beryl periksa di gereja distrik utara buat ngecek apakah Reveos lagi bikin ulah, dan ternyata bener aja, dia nemuin Reveos dan anak buahnya lagi siap-siap buat kabur ke luar negeri. Beryl coba masuk lewat belakang, biar bisa ngehentikan Reveos, tapi dia dihentikan sama seorang pria berkerudung. Pria itu kenal Beryl sebagai orang yang udah ngalahin semua anak buah senja, dan dia udah nyangka kalau Beryl bakal dikirim buat ngehentikan mereka. Beryl tahu ini gak bakal berhasil, tapi dia tetap harus kasih tahu mereka kalau Reveos bakal dipanggil buat diinterogasi besok. Jadi dia nggak boleh keluar negeri, tapi seperti yang diduga, Spur sama sekali nggak peduli sama perintah itu, dan malah manggil 3 pendekar buat ngurusin Beryl. Dia bahkan kasih izin buat pakai sihir lawan Beryl. Jadi, 3 pendekar itu mulai ngucapin mantra, biar lebih kuat dan cepat. Sekarang mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya, jadi Beryl bakal kesulitan buat ngimbangin. Sementara 3 pendekar itu sibuk ngeladenin Beryl, Reveos dan Spur balik ke gereja, buat beres-beres barang, biar bisa kabur. Udah lama Beryl nggak ngalamin pertarungan yang ada niat membunuhnya. Tapi kalau dia nahan diri lawan orang-orang ini, dia nggak bakal bisa keluar dari sini hidup hidup. Jadi pas yang pertama nyerang, Beryl langsung menghindar dan tebas dadanya. 2 lainnya sekarang, sadar betapa berbahayanya Beryl, jadi mereka serang bareng-bareng, buat nunda waktu sambil nunggu bala bantuan datang. Sekarang Beryl dikepung sama 5 penyerang yang udah diperkuat, dan buat dia, ini udah agak terlalu berat kalau sendirian. Untungnya, dia nggak sendirian, dan pas salah satu pendekar pedang mau nebas Beryl, tiba-tiba ada mantra angin yang bikin pedangnya jatuh dari tangan. Fischl lalu datang dan bilang ke Beryl kalau dia ada di sini buat bantuin. Kuruni juga ada di sini, tapi Beryl sama sekali nggak tahu kenapa mereka ada di sini, soalnya tujuan dari semua ini kan, biar Ordo Ksatria dan Institut Sihir nggak terlibat langsung. Kuruni dan temennya jelasin, kalau mereka nggak ada di sini atas perintah resmi, cuma kebetulan lewat dan mutusin, buat bantu Beryl, gitu aja. Beryl nggak yakin apa emang gitu maksudnya, tapi dia seneng dapat bantuan, jadi mereka bertiga mulai ngalahin penyerang mereka. Di satu momen, Beryl berhadapan dengan salah satu pendekar pedang, dan beberapa saat kemudian cahaya biru di tubuhnya redup. Pendekar pedang itu langsung kaku, dan jatuh saat ini terjadi, jadi Beryl langsung memanfaatkan kesempatan itu buat bikin dia pingsan, meskipun dia nggak ngerti apa yang baru aja terjadi. Fischl ngejelasin kalau kekuatan buff mereka mungkin udah mulai hilang, jadi sekarang mereka kena efek baliknya, dan harusnya lebih gampang buat dikalahin. Tapi masih ada bala bantuan yang datang ke arah sini, jadi Fischl dan Kuruni bilang ke Beryl, kalau mereka bisa ngurusin yang di sini, jadi dia harus ngejar Reveos. Beryl makasih sama mereka atas bantuannya dan langsung lari masuk ke gereja buat ngejar Reveos. Tapi sebelum dia bisa sampai, Spur maju sementara Reveos mulai pakai mantranya. Dia bilang ke Beryl kalau dia bakal jadi orang pertama yang nyaksin keajaiban hidup yang Reveos habiskan hidupnya, buat pelajari itu. Begitu mantranya selesai, peti mati di sekitar mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, mayat-mayat di dalam mulai bergerak, dan kelihatannya Reveos berhasil dalam penelitiannya tentang sihir kebangkitan, atau setidaknya setengah berhasil, karena orang-orang ini sekarang jadi kayak zombie. Di antara para zombie itu, Beryl ngelihat saudari Maui, dan dia ingat betapa Maui pengen banget saudarinya hidup lagi. Tapi dia juga tahu kalau Maui nggak mau lihat saudarinya dalam kondisi kayak gini, jadi dia harus bikin keputusan yang berat. Dia harus ngancurin mayat-mayat itu, jadi pas salah satu zombie pegang kakinya, Beryl langsung tebas kepalanya. Zombie itu langsung kebakar api biru, jadi Beryl lakuin hal yang sama ke yang lainnya. Sampai cuma tinggal saudara perempuannya Maui. Dia pengen kasih kesempatan buat Maui berduka dengan ngembaliin mayat saudara perempuannya, tapi kelihatannya itu udah nggak mungkin, jadi dia minta maaf sebelum nebas lehernya. Saudara perempuannya Maui langsung hancur jadi api biru, cuma nyisain cincin. Tapi masalah Beryl belum selesai, karena Spur balik lagi buat ngabisin dia, dan langsung nyerang Beryl dengan kekuatan penuh. Beryl menangkis serangan awalnya, tapi ternyata Spur lebih jago dari yang Beryl kira. Spur berhasil bikin Beryl lengah dan menusuk bahunya. Tapi bukan berarti Beryl bakal nyerah gitu aja. Dia langsung bangkit lagi, dan menyerang Spur dengan penuh tekad. Saat Spur mencoba menebasnya, Beryl berhasil menghindar, dan malah menebas bahu Spur.
Spur nggak nyangka kalau orang tua kayak Beryl bisa nimbangin dia, walaupun udah pakai magic boost. Tapi dia masih punya satu trik lagi. Dia ngeluarin belati dari lengan bajunya, terus nusuk dirinya sendiri di sisi tubuh buat dapetin tenaga ekstra. Dia maju lagi nyerang Beryl, dan kali ini Beryl kesulitan ngikutin semua tebasan Spur, jadi dia kena luka-luka kecil di seluruh tubuhnya. Jelas banget kalau Spur ini lawan yang paling tangguh yang pernah Beryl hadapi, tapi itu nggak bikin Beryl mau nyerah. Kalau dia nggak bisa ngimbangin kecepatannya Spur, ya dia harus lebih pinter ngatur gerakannya. Jadi, pas Spur nyodok pedangnya ke arah Beryl lagi, Beryl miringkan badannya buat menangkis dengan bahunya. Beryl kena luka parah di bahunya, tapi justru itu jadi kesempatan buat dia ngelewatin pertahanan Spur dan nyabet dadanya. Seharusnya itu udah cukup buat ngalahin dia, tapi entah gimana Spur masih bisa berdiri. Bahkan setelah efek samping dari penguatnya mengenai dia, Spur tetap jalan ke arah Beryl, meskipun dia berdarah dari seluruh tubuhnya. Beryl bilang ke dia buat berhenti karena dia udah kalah, tapi selama Spur masih bernapas dia nggak bakal berhenti bertarung. Beryl kaget dan ngeri sama ketahanan Spur, tapi nggak lama, kemudian lukanya akhirnya bikin dia tumbang dan meninggal. Sekarang setelah semuanya selesai, Beryl keluar dan lihat Kuruni dan Visel berhasil nangkep Reveos. Dia kasih selamat ke mereka atas kerja bagusnya. Terus dia beralih ke Reveos, tapi muka Reveos nggak ada rasa menyesal sama sekali. Walaupun dikasih tahu kalau Spur udah kalah, dia cuma bilang Spur pasti rela berkorban demi tujuan mereka. Dan meskipun mereka berhasil nangkep dia, itu nggak bakal ngubah apa-apa, karena kecuali ada keajaiban dari darah, dunia ini bakal hancur. Beryl nggak ngerti apa yang Reveos omongin, dia kira itu cuma omongan orang gila aja, jadi besok paginya, dia ketemu Lucy buat ceritain semuanya tentang kejadian itu. Tapi dia masih sedih banget, karena nggak bisa bawa balik tubuh saudara perempuannya Maeve dalam keadaan utuh. Lucy bisa lihat dia lagi down, jadi buat bikin dia senang, Lucy bilang buat ikut dia supaya bisa kasih hadiah yang udah dijanjikan. Lucy ngajak dia ke sebuah rumah di tengah kota dan bilang ini hadiahnya. Beryl agak kaget soalnya dia emang lagi nyari rumah belakangan ini, jadi ini pas banget buat dia. Lucy nyuruh dia buat lihat-lihat ke dalam, dan betapa terkejutnya Beryl, dia nemuin Maeve lagi nyapu di lorong. Dia nanya Maeve lagi ngapain, terus Lucy jelasin kalau tadi malam, dia dan Maeve ngobrol, dan Maeve mutusin buat daftar ke Akademi Sihir. Tapi buat itu, dia butuh wali yang sah. Jadi, mulai hari ini, dia bakal tinggal bareng Beryl, sebagai sosok. Ada 5 hari sejak Beryl pindah ke rumah barunya. Meskipun dia senang banget punya rumah dengan kebun dan kamar mandi dalam, dia masih belum terbiasa. Apalagi sekarang dia harus ngurus remaja sendirian. Maeve turun buat sarapan dan Beryl nanya dia suka gak sama makanan yang dia buat. Tapi, Maeve cuma bilang selama bisa dimakan, dia oke aja. Beryl coba ganti topik, dia nawarin buat nyuci baju Maeve dari kemarin, tapi Maeve bilang dia bisa sendiri. Sebenarnya gak masalah sih, tapi terakhir kali Beryl biarin Maeve nyuci baju sendiri, dia cuma siram air doang terus selesai. Ada beberapa detik hening yang canggung setelah itu. Sampai akhirnya Maeve angkat suara. Tapi dia bukan mau ngajak ngobrol atau gimana, dia cuma mau minta izin buat ke kamar mandi. Beryl ingetin dia, kalau ini juga rumahnya, jadi gak perlu minta izin buat hal-hal kayak gitu. Maeve bilang dia ngerti dan janji gak bakal minta izin ke Beryl buat apapun mulai sekarang. Tapi dari cara dia ngomong, Beryl ngerasa ini bakal jadi masalah nanti. Beryl udah punya banyak pengalaman sama remaja seusia Maeve, tapi ini beda banget karena sekarang dia yang ngurusin. Pokoknya, bakal susah, tinggal bareng kalau Maeve terus waspada. Sedang mencari cara buat dekatin dia ingat kalau Kuruni dan Visel suka banget sama sate dari pasar, jadi dia beliin satu buat Maeve. Maeve bilang dia suka, tapi mukanya datar-datar aja. Langkah berikutnya dari rencana Beryl buat akrab sama Maeve adalah nonton teater bareng. Dia nanya ke Maeve mau nggak nonton sama dia dan Maeve setuju. Mereka nikmatin pertunjukan itu, dan setelah selesai, mereka benar-benar ngobrol tentang itu. Ini awal yang bagus buat jadi lebih dekat. Besok paginya, Maeve berangkat, karena hari itu adalah hari pertama dia sekolah, dan Beryl datang bareng dia buat kasih dukungan moral. Dia bilang kalau sebenarnya dia nggak perlu datang, tapi Beryl tetap pengen ikut. Karena sebagai walinya, dia harus datang ke sekolah setidaknya sekali. Padahal sebenarnya Beryl nggak terlalu tertarik sama institut sihir ini. Mereka akhirnya sampai di gerbang institut, dan tempatnya jauh lebih besar dari yang Beryl kira. Jadi mungkin bakal butuh waktu buat nyari jalan di dalam. Pas banget, ada seorang wanita manggil mereka, dan nanya, apakah mereka adalah murid pindahan baru dan orang tuanya. Beryl mengiyakan. Jadi wanita itu ngenalin dirinya sebagai Kinera, dan bilang kalau dia adalah guru di institut sihir ini. Dia nawarin buat nunjukin jalan, dan Beryl berterima kasih, karena dia bener-bener gak tahu harus kemana di tempat ini. Sambil jalan di lorong, Kinera nanya ke Beryl, siapa yang ngenalin dia, dan Maeve ke institut sihir, jadi Beryl bilang itu Lucy. Kinera kaget dengernya,
Ternyata kepala sekolah institut sihir sendiri yang ngundang mereka ke sini, tapi surat rekomendasi kayak gitu bakal bikin Mewi bisa langsung daftar tanpa tes kemampuan. Kinera nanya ke Mewi, apakah dia udah milih jurusan sihirnya, tapi ternyata baik Mewi maupun Beryl belum pernah dengar soal itu. Kinera ngejelasin, kalau ada beberapa sistem sihir dan kebanyakan penyihir punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi Mewi harus milih salah satu buat difokusin. Mewi bilang satu-satunya yang bisa dia lakuin itu ngeluarin api, jadi Kinera mikir sihir penyerang paling cocok buat Mewi, tapi Beryl masih agak bingung. Kinera lanjut ngejelasin kalau ada 5 kategori sihir, ofensif, defensif, penyembuhan, peningkatan, dan gaya hidup. Dan ngeluarin api itu termasuk sihir ofensif, makanya Kinera nyaranin itu ke Mewi. Sekarang jurusan Mewi udah ditentuin, Kinera nanya ke Beryl dan Mewi, mau tinggal di asrama institut, nggak? Beryl dan Mewi malah baru tahu kalau ada asrama di situ. Jadi, Kinera nawarin buat ngajakin mereka keliling, dan mereka setuju. Kinera bawa Beryl dan Mewi ke asrama cewek, dan tempatnya gede banget. Ada ruang makan buat 3 kali sehari, kamar mandi, dan kamar lengkap buat tiap siswa. Mewi kayaknya suka banget sama asramanya, dan Beryl juga mikir tempatnya keren, tapi dia khawatir Mewi nggak bakal gampang akrab sama anak-anak lain di situ. Mewi masih suka dingin dan cuek kalau diajak ngobrol sama Beryl. Jadi, dia mikir mungkin lebih baik kalau dia tetap tinggal sama dia dulu. Tapi, terus kepikiran juga mungkin dia bersikap gitu karena dia orang tua jadi mungkin lebih gampang bergaul sama orang seusianya. Mereka lagi jalan lewat restoran sosis, dan kelihatannya tempat itu lagi ada promo hari ini. Jadi Beryl nanya ke Mewi kalau dia oke buat makan siang di situ. Mewi sih nggak masalah, tapi pas mereka masuk tempatnya penuh sama pecinta sosis jadi nggak ada tempat buat duduk. Tapi pas Beryl mau pergi, dia dengar ada yang manggil. Terus dia lihat Surena lagi melambai ke arahnya. Dia bilang ke Beryl kalau dia bebas buat duduk di meja, dia kalau mau, dan Beryl memutuskan buat nerima tawarannya. Beryl dan Mewi duduk di meja Surena, dan karena udah di situ, dia sekalian mau ngucapin terima kasih buat pedang baru, yang kemarin bener-bener berguna. Surena bilang nggak perlu terima kasih, tapi dia juga penasaran sama cewek yang datang bareng Beryl, jadi dia nanya siapa dia. Beryl bilang ceritanya panjang, tapi intinya, Mewi sekarang jadi anaknya dan tinggal di rumahnya. Surena hampir keselak minumannya dengar itu, tapi setelah dia tenang lagi, dia minta maaf karena tadi sempat marah. Pas banget, makanan mereka datang, dan sambil makan, Beryl nanya ke Surena, apa aja yang udah dia lakuin belakangan ini. Surena cerita, kalau belakangan ini banyak banget perburuan monster di sekitar ibu kota, soalnya sebentar lagi bakal ada delegasi dari negara tetangga yang datang. Beryl sama sekali gak tahu soal ini. Ternyata ada pertemuan tahunan antara negara-negara sekutu, dan Guild harus buru semua monster di daerah situ, biar delegasi aman. Setelah selesai makan, mereka keluar, dan Beryl bilang ke Mewi kalau dia bisa pulang duluan, karena dia masih ada urusan, dan pergi ke Ordo Ksatria sekarang. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Surena, kalau Mewi bakal masuk institut sihir. Jadi dia berharap Surena bisa kasih kata-kata penyemangat buat Mewi. Surena kaget tahu kalau Mewi punya bakat sihir. Dia langsung ngomel ke Mewi, bilang kalau Mewi harus kerja keras, karena di institut sihir, murid-muridnya nggak main-main. Dan dengan Beryl sebagai penjaganya, Mewi nggak boleh kalah sama siapapun. Mewi bilang dia udah tahu seberapa kuat Beryl, meski udah tua. Tapi dengar Mewi manggil Beryl orang tua bikin Surena marah. Surena hampir teriak, tapi Beryl langsung nenangin, dia harus berhati-hati sebelum bikin keputusan yang bakal disesali. Surena minta maaf karena sempat marah-marah, tapi dia cuma mau Mewi ngerti betapa hebatnya Beryl, dan Mewi ngaku kalau dia udah tahu sendiri betapa kerennya Beryl. Setelah itu, Mewi pamit pulang dan Beryl kaget, karena kelihatannya Mewi jadi lebih terbuka sama Surena waktu mereka ngobrol. Surena bilang ke Beryl kalau Mewi punya potensi yang bagus. Dia masih agak kasar, tapi dia cewek yang jujur, jadi pasti bisa jauh lebih baik. Beryl seneng denger itu, tapi supaya Mewi bisa mencapai potensinya, dia butuh tempat yang pas buat berkembang, dan Beryl masih bingung apakah lebih baik dia tinggal sama dia, atau di asrama. Di tempat latihan, Beryl ngobrol sama Alucia tentang Mewi dan nanya, apakah Mewi lebih baik pindah ke asrama, atau tetap tinggal bareng dia. Alucia kaget banget pas denger Mewi tinggal sama Beryl, karena gak ada yang kasih tahu dia soal ini, tapi itu bukan masalah utamanya sekarang. Kuruni muncul dan bilang ke Beryl, kalau asrama lebih baik karena gak ada waktu tempuh, dan dia bisa dapat makan gratis tiap hari. Beryl tahu keuntungan tinggal di asrama, tapi dia masih sedikit khawatir kalau Mewi gak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu, tinggal bareng orang lain. Tapi, Handblitz datang dan bilang ke dia, kalau satu-satunya cara buat Mewi jadi nyaman sama orang baru adalah dengan ketemu mereka. Alucia juga ikutan ngomong dan nyaranin Mewi buat pindah ke asrama, tapi bukan karena dia mikir panjang. Dia cuma nggak mau Mewi terus tinggal bareng Beryl.
Malamnya, Beryl pergi ke kantornya Lucy buat minta pendapat soal ini. Dan secara logis, Lucy pikir asrama lebih baik. Walaupun dia yakin Beryl pasti punya alasan kuat buat khawatir. Pas banget, Fizzle masuk, karena dia mau kasih laporan ke Lucy. Dan karena Fizzle ada di sini, dia langsung nanya ke Fizzle tentang pendapatnya soal asrama. Fizzle bilang nggak ada alasan sama sekali buat ngehindarin asrama, karena tempatnya emang praktis banget. Tapi dia penasaran kenapa Beryl dan Lucy ngebahas ini sekarang. Lucy ngingetin Fizzle tentang Maui, cewek yang mau pindah ke institut sihir, dan Fizzle inget karena mungkin suatu saat dia bakal ngajarin Maui. Beryl bingung dan nanya maksudnya apa, terus Lucy jelasin kalau sekarang institut lagi kekurangan staf, jadi Fizzle jadi instruktur di sini karena bakatnya yang luar biasa. Fizzle bangga banget sama dirinya sendiri, dan Beryl juga bangga dengan betapa kerennya dia. Tapi, dia masih harus menghadapi dilema tentang Maui. Tiba-tiba Beryl berdiri dan pergi, karena dia punya banyak hal yang perlu dipikirin. Dia udah berusaha ngasih kehidupan terbaik buat Maui sebagai walinya, dan dia seneng banget waktu Maui setuju buat tinggal sama dia. Tapi dia juga ngelihat betapa senengnya Maui pas ngelihat asrama, jadi dia tahu apa pilihan terbaiknya. Beberapa saat kemudian, Beryl sampai rumah bawa tas belanjaan, dan begitu dia taruh tasnya, Maui langsung nanya bisa nggak bantuin dia dengan sesuatu. Udah lama dia dengar suara aneh dari lemari, dan udah agak lama juga Beryl nggak ketemu Maui. Beryl bilang dia udah lama dengar suara aneh dari lemari, dan itu sudah cukup lama dan dia tidak tahu itu apa. Beryl memutuskan untuk melihat lebih dekat, jadi dia turun untuk mendengar suara itu juga, dan jelas ada sesuatu di sana. Dia geser lemari dan memindahkannya, supaya bisa lihat apa yang bikin suara itu, dan ternyata ada lubang di dinding. Beberapa detik kemudian, ada beberapa tikus yang keluar, dan Maui sepertinya tidak terlalu terganggu, karena dia sudah terbiasa tinggal di tempat yang banyak tikusnya. Tapi Beryl, beda cerita. Dia langsung siap tempur dan berencana untuk mengusir tikus-tikus itu. Dia berhasil mengusir satu keluar pintu, tapi dua lainnya lebih pintar dan lari ke bawah meja. Jadi Beryl nggak bisa nangkap mereka pakai sapu. Beryl akhirnya harus cari cara lain. Dia lepas bajunya dan coba pakai buat nangkap tikus-tikus itu, tapi mereka terus aja kabur. Akhirnya, Beryl udah kesel banget dan dia langsung balikin meja dan berhasil nimpuk satu tikus di bawahnya, tapi masih ada satu lagi yang harus diurus. Dia ngikutin tikus itu ke kamar mandi dan tikusnya lari-lari di sekitar bak mandi, jadi dia coba nangkep pakai tangan. Kalau itu orang Beryl bisa gampang nangkap, tapi dia nggak ngerti gimana cara pikir tikus, jadi dia terus aja coba nangkap. Tapi tikusnya lebih cepat. Dan, bahkan berhasil berlari melewati lengan Beryl untuk menghindarinya. Namun, sebelum bisa kabur, Maui menghadang jalan tikus itu dengan sedikit api. Tikusnya jadi ketakutan dan melompat mundur, dan itu cukup buat Beryl menangkap tikus itu di udara. Dengan ini, tikus terakhir sudah tertangkap, tapi Beryl kaget, karena Maui ternyata mau bantuin dia, padahal biasanya dia cuek sama tikus. Setelah itu, Beryl dapat bola penolak tikus dari salah satu tetangga mereka, biar tikus-tikus itu gak balik lagi, terus dia balik ke dapur buat mulai masak malam. Dia mulai nyadar kalau ternyata Maui gak sedingin yang dia kira. Maui datang ke dia buat minta bantuan, tapi dia dengar suara aneh dan malah bantu nangkep tikus, meskipun katanya itu gak ganggu dia. Kalau dia bisa kerja sama orang lain kayak gini, mungkin dia nggak perlu khawatir soal dia tinggal di asrama. Pas banget, Maui masuk ke dapur, jadi Beryl bilang ke dia kalau dia mesti nunggu sedikit lagi buat makan malam siap. Tapi Maui malah bilang dia mau bantu Beryl nyiapin makanan, dan itu bikin Beryl seneng, karena artinya dia beneran mulai akrab sama dia. Beberapa saat kemudian, Maui dan Beryl duduk buat makan malam, dan Beryl makasih ke dia buat bantuannya. Dia bilang ke Beryl kalau itu bukan masalah, tapi dia berencana buat ningkatin skill masaknya, biar bisa masak makan malam sendiri nanti. Beryl agak bingung karena harusnya asrama udah nyediain makanan buat dia, tapi Maui bilang dia nggak mau tinggal di asrama. Dia lebih milih tinggal bareng Beryl dan pergi dari situ. Beryl coba yakinin kalau tinggal di asrama itu lebih baik, tapi Maui udah mantap sama keputusannya. Beryl selalu manjain dia dengan banyak kebaikan, dan dia pengen balas budi, jadi dia mau bantuin Beryl sebisa mungkin. Beryl tersentuh pas tahu kalau Maui beneran peduli sama dia. Jadi dia setuju biarin dia tinggal di sini kalau emang itu. Beberapa hari berlalu, dan setelah latihan selesai, Alucia mendekati Beryl karena ada yang mau dia kasih tahu. Dia harus beli baju baru. Delegasi dari kerajaan Sven bakal datang beberapa hari lagi, dan Ordo Ksatria diminta buat jaga para pejabat dari Sven selama acara delegasi berlangsung. Beryl mikir kalau pemimpin gereja Sven bakal datang, dan dia khawatir harus berurusan sama orang-orang kayak Reveos lagi. Tapi Handblitz bilang, biasanya delegasi diurus sama politisi tingkat tinggi dan keluarga kerajaan dari kedua negara. Jadi, Alucia kepikiran buat ngenalin Beryl ke keluarga kerajaan dari kedua negara. Kuruni dan Handblitz mikir itu ide bagus,
karena Beryl bakal terkenal di berbagai negara. Tapi Beryl ngerasa ketemu keluarga kerajaan tuh udah di luar kapasitasnya. Alucia ngingetin dia kalau dia tuh instruktur spesial yang dipekerjakan dengan persetujuan keluarga kerajaan. Jadi cepat atau lambat dia harus ketemu mereka. Dan kalau mau ketemu keluarga kerajaan, pakaian biasanya dia tuh gak cocok. Handblitz nambahin, anggota Ordo Kesatria boleh pakai baju Zeroh atau seragam seremonial mereka. Tapi karena Beryl bukan anggota Ordo, dia harus cari pakaian yang pas buat acara itu. Beryl ngerti maksud mereka, jadi dia bilang bisa belanja baju formal kapan-kapan, tapi Alucia nggak mau biarin dia pergi sendiri. Salah satu alasan dia ngajakin ini karena dia belum sempat kencan sama Beryl, jadi dia bikin alasan kalau Beryl belum familiar sama toko-toko baju di ibu kota, jadi penting banget Alucia ikut. Beryl bilang oke aja kalau Alucia mau ikut, dan Alucia seneng akhirnya bisa habisin waktu bareng Beryl. Jadi dia bilang ke Beryl buat ketemu besok siang, tapi untuk sekarang dia ada kerjaan yang harus dikerjain. Pas Alucia pergi, Kuruni nanya ke Handblitz kalau dia sadar gak sih Alucia tuh kayak maksa banget pengen belanja baju bareng Beryl. Handblitz kira Alucia cuma perhatian banget sama penampilan Beryl soalnya dia kan gurunya, tapi Kuruni ngerasa ada yang lebih dari itu. Terus, di hari yang sama, Beryl pulang ke rumah, dan Mewi bilang ada paket datang tadi. Beryl baca catatan di depan paket itu, ternyata pesan terima kasih dari Ibroy. Dia pengen kasih hadiah buat Beryl sebagai tanda terima kasih atas bantuannya, jadi Ibroy kirim banyak baju buat Mewi. Mewi ngerasa semua baju yang terlalu berendah-rendah itu kayaknya nggak cocok buat dia, tapi Beryl bilang pasti ada beberapa gaun bagus di sini, jadi Mewi bisa pilih yang dia suka nanti. Sekarang waktunya makan malam, jadi mereka duduk dan mulai makan. Pas lagi makan, Beryl cerita ke Mewi kalau dia bakal jaga orang-orang penting di kerjaannya, jadi dia perlu dapetin baju yang pas. Dan besok sore dia mau belanja sama Alucia. Mewi ingat kalau Alucia itu cewek berambut perak, jadi pas Beryl nanya, apa Mewi mau ikut belanja bareng dia dan Alucia, Mewi bilang gak perlu jadi jenius buat tahu kalau Alucia pengen ini jadi kencan, dan Mewi enggan ikut campur. Besoknya, Beryl ketemuan sama Alucia sesuai rencana, tapi ini pertama kalinya dia lihat Alucia pakai baju biasa, jadi dia agak terpukau sama penampilannya. Alucia makasih atas pujiannya, dan dia senang Beryl memperhatikan bajunya, tapi mereka harus segera pergi. Pas mereka berdua berangkat, Kuruni dan Handblitz muncul dari balik sudut. Kuruni tahu toko yang bakal dikunjungi Alucia sama Beryl, jadi dia udah bikin rute, biar dia dan Handblitz bisa ngintip mereka tanpa ketahuan. Handblitz bilang dia nggak tahu malu karena ikut campur urusan pribadi Beryl dan Alucia kayak gini, tapi dia bilang Handblitz juga sama aja salahnya karena dia ikutan. Alucia ngajak dia ke salah satu toko baju favoritnya, tapi dia agak nggak nyaman karena Handblitz nggak cocok sama suasana toko yang kelas atas. Pas Alucia masuk, manajernya langsung nyapa dia pakai nama dan nanya kalau ada yang bisa dibantu. Alucia bilang dia cuma mau lihat-lihat aja, jadi manajernya bilang silahkan aja, dan kalau ada yang dia suka, manajernya siap bantu. Beryl mikir manajernya emang bener-bener bantu banget. Dia nggak tahu harus mulai dari mana buat nyari baju di tengah banyaknya pilihan di sini. Dia juga nggak percaya sama selera fashionnya sendiri, jadi dia mutusin buat nyerahin belanjanya ke Alucia. Tapi pas Alucia akhirnya milih sesuatu, Beryl nyadar kalau selera fashion Alucia ternyata lebih parah dari dia. Manajer toko datang dan bilang ke Alucia kalau pilihannya keren banget, tapi Beryl tahu si manajer cuma ngomong gitu, biar barangnya laku. Kalau Beryl pakai baju itu buat acara delegasi dia bakal malu banget, jadi dia bilang dengan sopan kalau dia mau lihat-lihat dulu sebelum mutusin. Beryl akhirnya sadar kalau dia nyerahin belanja ke Alucia, dia bakal kelihatan berantakan kalau nggak ambil inisiatif. Dia lihat-lihat di toko dan nemuin setelan jas di belakang, yang kayaknya cocok buat dia. Alucia bilang dia nggak suka karena nggak ada aksesorinya, tapi setelan polos itu pas banget buat Beryl. Plus, kelihatannya nyaman banget. Alucia tetap nggak setuju sama pilihan Beryl, tapi itu pilihan dia. Jadi kalau dia bilang suka, ya udah. Dia minta manajer buat tahanin setelan. Itu karena mereka mau lihat-lihat di toko lain dulu, sebelum mutusin. Secara pribadi, Beryl udah seneng banget sama setelan yang dia pilih tadi. Tapi karena Alucia udah repot-repot bantuin dia belanja, Beryl nggak bisa cuma cuekin pendapatnya aja. Mereka berdua keluar dari toko, terus Alucia nanya ke Beryl kalau dia mau mampir ke restoran buat makan siang sebelum lanjut belanja. Sementara itu Kuruni dan Handblitz masih aja ngintipin mereka, dan sekarang Kuruni makin tertarik sama kencannya Alucia. Alucia ngajak Beryl ke restoran favoritnya di daerah situ, meskipun buat Beryl tempatnya agak terlalu mewah, tapi dia mau cobain hal baru. Nggak lama kemudian, makanan mereka datang dan semuanya berjalan sesuai rencana Alucia. Belanja, terus makan siang, di restoran mewah bikin ini jadi kencan resmi, jadi dia seneng banget. Sementara itu, Kuruni dan Handblitz lagi duduk di meja deket situ, dan mereka kaget banget karena belum pernah lihat Alucia sebahagia itu.
Kuruni bilang mungkin karena dia lagi jalan sama Beryl, tapi Handblitz bilang kalau belanja dan makan siang aja bisa dibilang kencan, berarti dia dan Kuruni juga lagi kencan dong. Malamnya, Beryl dan Alucia lagi jalan pulang abis belanja, dan Beryl minta maaf karena meski Alucia udah ajak dia ke banyak toko, dia cuma beli jas yang dia lihat di toko pertama. Alucia bilang, nggak masalah selama dia suka, dan lagi, dia seneng banget hari ini. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal, dan pas Beryl pergi, Alucia cuma berdiri di situ ngeliatin dia. Handblitz sama Kuruni masih ngintip dari balik sudut, tapi Handblitz punya banyak pertanyaan, jadi dia keluar dan mutusin buat ngobrol sama Alucia. Pertama, dia minta maaf ke Alucia, bilang kalau dia udah ngintipin Alucia seharian, tapi Alucia bilang dia nggak keberatan, karena dia nggak ngelakuin apa-apa yang bikin malu. Setelah itu selesai, Handblitz bilang dia punya pertanyaan buat Alucia, dan setelah Alucia setuju buat jawab, dia nanya apa pendapat Alucia sebenarnya tentang Beryl. Besoknya, Kuruni datang ke Handblitz di ruang latihan, dan minta maaf soal kemarin, karena setelah Handblitz keluar dari tempat persembunyian mereka, Kuruni jadi takut dan ninggalin dia. Handblitz bilang ke dia kalau semuanya baik-baik aja, dan kalau dia khawatir, dia udah pastiin gak ngasih tahu Alucia kalau Kuruni juga ngintai dia. Semua itu bikin Kuruni makin merasa bersalah, karena dia yang ngundang Handblitz dari awal. Pas itu, Alucia datang, dan Handblitz nyapa dia, kayak biasa. Tapi Kuruni masih agak gugup, jadi dia pelan-pelan mundur dan bilang mau latihan ayunan pedang. Kemarin, waktu Handblitz nanya ke Alucia tentang pendapatnya soal Beryl, Alucia bilang dia cuma pengen bikin Beryl seneng, dan Handblitz lagi mikirin maksudnya apa. Tiba-tiba, Alucia nyela lamunan dia dan minta maaf karena dia mau pakai aula latihan sebentar. Handblitz nanya, kenapa? Jadi dia jelasin kalau begitu Beryl datang, dia mau nantangin Beryl buat duel. Handblitz kaget dengernya, tapi Alucia punya alasan, katanya itu bakal ningkatin kepercayaan semua orang ke Beryl, kalau mereka lihat dia bisa lawan Knight Commander. Handblitz setuju, soalnya walaupun kalah, kalau Beryl bisa tampil bagus lawan Alucia, itu udah bukti kalau dia memang instruktur yang oke. Tapi Handblitz nanya lagi, beneran, itu aja alasan Alucia mau duel sama Beryl. Alucia ngaku, kalau dia menang, dia berencana mau bilang salah satu keinginannya ke Beryl. Itu aja yang Alucia mau bilang, terus, dia pamit, biar bisa siap-siap. Begitu Alucia pergi, Kuruni balik lagi ke Handblitz dan nanya mereka tadi ngobrolin apa. Handblitz cerita, kalau Alucia mau nantang Beryl buat tanding pas dia datang, dan kalau menang, dia bakal ungkapin perasaannya ke Beryl. Kuruni panik karena itu artinya Alucia mau bilang kalau dia suka sama Beryl. Sekarang, setelah dipikir-pikir, masuk akal sih, karena kemarin dia kelihatan seneng banget. Mereka berdua setuju kalau Alucia itu cantik, dan punya kepribadian yang asik. Banyak cowok bakal beruntung kalau Alucia nembak mereka, tapi nggak ada yang tahu gimana ini bakal berjalan. Beberapa saat kemudian, Beryl datang, dan pas dia masuk ke aula, Alucia langsung menghampirinya. Beryl kaget lihat Alucia karena biasanya dia sibuk sama hal lain di waktu ini, jadi dia nanya apa, Alucia mau latihan tambahan. Alucia bilang iya dan ngajak Beryl tanding, tapi ini nggak disangka-sangka sama Beryl. Alucia bilang dia pengen latihan tempur sungguhan sebelum delegasi datang, dan karena Alucia ngomong gitu Beryl ngerasa nggak ada alasan buat nolak, jadi dia setuju buat tanding. Mereka berdua ambil pedang latihan, dan siap-siap di posisi masing-masing. Tapi Beryl mikir, sebagai kapten ksatria, Alucia pasti jauh lebih jago. Meski begitu, Beryl oke aja, kan tujuannya cuma buat bantu Alucia latihan. Sebelum mulai, Alucia kasih tahu Beryl kalau orang-orang sering manggil dia petir, karena serangannya super cepat. Jadi Beryl harus siap-siap. Begitu pertandingan dimulai, Alucia langsung nunjukin seberapa cepat dia. Beryl berhasil blok serangan pertama Alucia, lumayan keren SIH, soalnya kebanyakan orang hampir nggak bisa bereaksi secepat itu. Tapi tetap bikin dia deg-degan, soalnya belum pernah lawan orang secepat Alucia. Alucia nyerang lagi dengan serangkaian tebasan, tapi Beryl bisa menangkis semuanya, dan tetap bertahan. Dia mulai sadar nih, kayaknya Alucia latihan gila-gilaan di samping tugasnya sebagai komandan, dan tanda-tanda biasanya sebelum nyerang, udah gak ada lagi. Beryl gak bisa terus-terusan cuma nahan kayak gini, jadi dia mutusin buat nyerang balik. Tapi Alucia bisa ngimbangin, dan malah mulai ngedorong Beryl mundur. Beryl harus fokus banget sama setiap gerakan kecil Alucia kalau mau nyari celah. Pas Alucia nyerang lagi, akhirnya Beryl lihat ada kelemahan di gerakan Alucia, jadi dia bisa tahu kapan Alucia bakal nyerang dan bisa menangkisnya. Tapi dengan kecepatan Alucia, tetap susah buat ngimbangin dia. Ditambah lagi, pengamatan Alucia tajam banget, jadi dia gak bisa kena serangan sama sekali. Beryl sekarang yakin banget kalau gak mungkin dia bisa ngalahin Alucia secara adil, tapi gak ada aturan yang bilang dia harus main adil. Setelah Alucia nyerang lagi, dia nemu celah di sisi Beryl, jadi dia geser posisi buat manfaatin itu. Tapi sebelum serangannya kena, Beryl nangkep ujung mantelnya dan ngejatuhin dia ke tanah. Itu satu poin buat Beryl, tapi Kuruni mikir, apa cara kayak gitu beneran boleh?
Handblitz bilang dalam pertarungan sebenarnya gak ada aturan. Dan lagi pula, cuma Beryl yang bisa berhasil ngelakuin gerakan kayak gitu buat ngelawan Alucia. Alucia terima kekalahannya, dan Beryl bilang kalau dia bertarung terlalu jujur. Dalam pertarungan yang sebenarnya, lawan bakal ambil keuntungan apapun yang bisa, entah itu adil atau enggak, jadi kita harus siap buat balas. Pas jam berdenting, Beryl bilang dia mau istirahat makan siang, dan setelah dia pergi, Handblitz dan Kuruni datang ke Alucia. Kuruni bilang pertandingannya keren banget, tapi dia penasaran, apa Alucia beneran mau bilang ke Beryl tentang perasaannya kalau dia menang. Alucia pura-pura bingung dan bilang ke Kuruni kalau dia cuma mau ngajak Beryl belanja barang lagi. Kuruni jadi ngerasa konyol, karena mikir Alucia suka sama Beryl. Mewi merasa pertandingan itu lebih dari sekadar pertandingan buat dia. Mewi mau bilang ke Beryl kalau kedengarannya Alucia suka sama dia, tapi Beryl langsung nyela di tengah-tengah kalimat. Dia udah tahu Mewi mau ngomong apa, tapi dia lebih milih gak mau denger, karena Alucia itu muridnya, dan ada perbedaan umur yang lumayan jauh di antara. Hari berikutnya, Mewi pulang terlambat setelah orientasi sekolah. Jadi, Beryl sudah siapin makan malam buat dia, dan udah tuang bir buat dirinya sendiri. Mewi nanya, apakah Beryl beneran suka bir banget, dan Beryl bilang, gak ada cara yang lebih baik buat santai, setelah seharian capek selain minum bir dari gelas favoritnya. Mewi nunjukin kalau gelas Beryl ada pecahnya, tapi dia bilang gak masalah, karena dia masih bisa minum dari situ. Yang lebih penting, dia perhatiin kalau Mewi bawa tas pulang, jadi dia tanya ada apa di dalamnya. Mewi bukain tas itu buat nunjukin apa yang dia dapat. Institut kasih dia seragam baru, dan beberapa buku teks dasar tentang sihir. Meskipun buku-bukunya dipinjam, jadi dia harus balikin nanti dan harus hati-hati supaya nggak kotor. Beryl bangga sama dia, karena beberapa hari lagi Mewi bakal resmi jadi murid Institut Sihir. Dia udah siapin seragam dan bukunya, tapi terus Beryl ingat waktu dia ke institut, dan sadar kalau semua murid di sana punya tas sekolah. Dia tanya ke Mewi apakah sekolah bilang bakal ngasih tas sekolah buat dia, tapi karena dia nggak dapet, dia kira itu bukan bagian dari paket awal. Mewi bilang ke Beryl, gak usah khawatir, dia bisa pakai karungnya aja. Tapi Beryl nggak mau terima itu. Dia ngotot kalau Mewi harus punya tas yang benar sebelum hari pertama sekolah. Walaupun Mewi nggak terlalu peduli tasnya kayak gimana, dia seneng sama perhatian Beryl. Besoknya, Surena dipanggil ke kantor Guildmaster karena dia ada permintaan buat Surena. Surena baca laporannya, dan Megan jelasin kalau ada kelompok petualang peringkat platinum yang nemuin monster dan pojokin dia di hutan dekat ibu kota, tapi Guild belum ambil langkah tegas, karena mereka nggak yakin punya kekuatan yang cukup buat ngalahin monster itu. Guildmaster nanya ke Surena apakah dia mau pergi ke sana dan bantu, tapi Surena bilang kalau kekuatannya sendirian, nggak bakal banyak berarti ngelawan ancaman kayak gini. Pas banget, ada yang ketok pintu dan Surena dikasih tahu kalau ada yang nyariin dia. Di tempat lain di kota, Beryl baru nemu toko tas yang bagus, jadi dia masuk. Tapi terus dia sadar kalau dia nggak tahu tas macam apa yang Mewi suka. Pemilik tokonya bisa lihat kalau Beryl bingung, jadi dia datang dan nanya apa bisa bantu. Beryl bilang dia lagi cari tas sekolah, dan pemilik tokonya cepat nyimpulin kalau Beryl cari tas sekolah di waktu kayak gini, berarti anaknya mau pindah ke Institut Sihir. Beryl bilang bener, jadi pemiliknya nunjukin koleksi tas yang populer di kalangan siswa Institut Sihir. Beryl nemu tas yang dia cari banget, terus dia ambil satu tas dan bilang mau beli. Tapi pemilik tokonya bilang kalau tas itu harganya $95.000. Beryl kaget banget sampai nggak tahu mau ngomong apa, pemiliknya nggak lagi nipu Beryl atau gimana. Tas ini emang terbuat dari kulit solura impor, jadi kualitasnya tinggi banget. Dia bahkan nawarin Beryl beberapa opsi yang lebih murah, kalau tas solura itu terlalu mahal, tapi tas yang lebih murah kelihatan murahan, jadi ya masuk akal. Akhirnya Beryl keluar dari toko tanpa beli tas apapun, karena dia nggak bisa mutusin. Semua tas yang bagus itu mahal banget, dan walaupun Beryl sekarang bisa beli dengan gaji dari pesanan malam ini, gak ada jaminan kalau bakal terus kayak gini. Dia pengen nabung sebanyak mungkin buat masa depan Mewi, jadi dia gak bisa asal ambil dari tabungannya buat beli tas. Tapi, dia tetap pengen Mewi punya tas yang oke buat sekolah, jadi dia harus cari cara buat dapetin uang tambahan. Pas lagi jalan pulang, Beryl ketemu sama Surena, dan kelihatannya dia lagi mikirin sesuatu yang serius, jadi dia nanya ada apa. Surena cerita kalau dia baru aja diminta buat ngerjain misi yang lumayan ribet, dan dia bingung gimana cara ngadepinnya. Dia udah minta maaf duluan, karena ngerasa egois, tapi karena Beryl ada di sini, dia pengen minta tolong. Dia nanya ke Beryl mau nggak bantuin dia di misinya, soalnya itu bakal bikin dia lebih tenang.
Tapi Beryl ngerasa kurang yakin karena dia nggak bisa bayangin bisa berguna di misi yang bikin Surena khawatir. Tapi begitu Surena bilang kalau Beryl bakal dibayar kalau bantu, dia langsung berubah pikiran dan IKUT. Besoknya, Beryl dan Surena udah di kereta menuju lokasi misi, dan biar semua jelas, mereka berdua udah di kereta menuju lokasi misi. Beryl nanya ke Surena, bener gak mereka cuma perlu nangkep kuda itu hidup? Hidup. Surena bilang, ayo bener, terus dia jelasin kalau kuda keren itu bakal dikasih ke keluarga kerajaan Sphinx sebagai hadiah pas mereka datang buat delegasi. Beryl penasaran, berarti ada orang dari keluarga kerajaan Liberia yang nyewa dia dong? Surena bilang iya, makanya dia gak bisa nolak misi ini dan harus minta bantuan Beryl. Mereka akhirnya sampai di lokasi, dan ketemu sama tim yang pertama kali nemuin kudanya, jadi Surena minta kabar terbaru dari mereka. Orang itu bilang kalau mereka udah bikin batasan yang kuat di sana. Jadi mereka yakin kalau kudanya masih ada di dalam hutan, tapi belum kena jebakan yang mereka pasang, jadi mereka belum tahu di mana tepatnya. Surena ngerti situasinya, jadi dia bilang ke para petualang buat fokus jagain perimeter, sementara dia sama Beryl pergi nyari kudanya. Mereka siapin alat-alat biar bisa masuk hutan dan mulai nyari, dan di sepanjang jalan, Surena kasih tahu Beryl kayak gimana penampakan kudanya. Menurut laporan, kuda ini warnanya putih bersih dengan surai perak, jadi sangat langka dan berharga banget. Dulu Beryl sering banget berburu monster, waktu dia masih harus jagain ladangnya. Ini pertama kalinya dia diminta buat nangkep satu ekor H.I. Dove. Dan jelas ini gak akan gampang karena kuda ini bisa kabur dari sekelompok petualang platinum yang terlatih. Akhirnya, mereka nemuin jejak kuku di lumpur dekat tempat minum, jadi mereka tahu kuda itu baru aja di sini. Tapi karena kuda itu pinter banget, Beryl gak yakin kalau kuda itu bakal balik ke tempat di mana jejaknya bisa kelihatan. Itu artinya, kuda ini bakal muncul di tempat minum di sisi lain hutan pas dia haus lagi. Jadi mereka berdua rencanain buat nunggu dan nyergap di sana. Mereka mulai menuju ke tempat minum kedua. Surena nanya ke Beryl, apakah tinggal bareng dengan Mewi lancar-lancar aja. Beryl agak kaget sama pertanyaan itu, tapi dia jawab kalau hubungannya dengan Mewi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya itu yang dia rasain, tapi dia nggak pernah bener-bener tahu apa yang ada di pikiran Mewi. Surena kaget dengar Beryl kesulitan, padahal dia punya banyak pengalaman sama anak-anak di dojonya. Tapi, ngelatih anak buat bertarung dan jadi sosok ayah itu beda banget. Akhirnya mereka sampai di tempat minum, jadi Surena bilang ke Beryl kalau kudanya udah muncul. Dia bakal nyelinap ke belakangnya, dan Beryl harus ada di depan buat ngehalangin jalannya. Abis itu, dia bakal nembak panah ke arahnya, dan karena kuda biasanya takut kalau ada serangan dari belakang, dia pasti bakal kaget dan lari lurus ke depan, di mana Beryl udah siapin jaring buat nangkep. Kedengarannya, rencana yang oke, tapi kalau kudanya mau dijadiin hadiah, Beryl khawatir panahnya bisa ninggalin bekas luka jelek. Tapi Surena udah mikirin itu, makanya dia bawa panah khusus yang ujungnya dilapisin kain jadi kudanya aman dari luka. Nah, sekarang, saatnya mereka berpisah dan nunggu kudanya datang. Jadi mereka berdua siap-siap. Nggak lama, kudanya datang buat minum air, dan sekarang Beryl lihat langsung, dia kagum banget sama kecantikan kuda itu. Surena mulai merangkak buat ambil posisi di belakang kuda, jadi Beryl juga ngikutin, dan perlahan menuju depan kuda. Pas mereka udah di posisi masing-masing, Surena nembak bagian belakang kuda itu pakai panah dan sesuai rencana. Kudanya langsung lari ke arah Beryl. Tapi, sebelum Beryl bisa nangkep pakai jaring, kudanya malah loncat di atasnya, dan terus lari. Surena minta Beryl buat terus ngejar, dan Beryl kayaknya atlet lari deh, soalnya dia bisa aja nyusul kuda yang lagi lari kencang itu. Namun, ketika dia melempar jaring, kudanya berhasil menghindar, jadi Beryl nggak punya pilihan lain selain melompat ke punggung kuda dan mencoba menghentikannya secara langsung. Sayangnya, dia belum pernah naik kuda sebelumnya, jadi dia langsung jatuh. Kuda itu lalu berdiri di sana, seolah-olah mengejek kegagalan Beryl. Tapi, saat Surena mencoba menangkapnya dengan tali, kuda itu menghindar lagi dan lari. Beryl dan Surena terus mengejar kuda itu sampai mereka berhasil memojokkannya di tepi tebing. Surena bilang ke Beryl kalau dia akan lari ke depan dan bikin kuda itu kaget. Jadi, rencananya biar kuda itu mendekat ke dia dan dia bisa menangkapnya. Tapi, pas Surena berhasil bikin kudanya kaget, kuda itu malah ngelakuin hal yang sama sekali gak disangka-sangka, loncat ke menara di dekat situ. Kudanya kelihatan bangga banget karena berhasil kabur lagi. Tapi gak lama kemudian,
menaranya mulai runtuh. Beryl gak bisa ngebiarin kuda itu jatuh begitu aja, jadi dia ikut loncat bareng kudanya, dan mereka berdua akhirnya sampai di dasar tebing. Kuda itu mulai panik karena gak mau ditangkap, tapi Beryl bilang supaya tenang aja, karena dia gak bisa ngapain buat menangkapnya selama mereka terjebak di situ. Beryl gak mungkin bisa manjat tebing itu, dan kudanya juga jelas gak bisa naik ke sana, jadi mereka harus nyebrang ke sisi lain sungai. Sempet kepikiran buat berenang, tapi sekali lihat airnya aja udah tahu itu ide buruk. Jadi, dia ambil pedangnya, dan sekali tebas, pohon di sebelahnya langsung tumbang. Sekarang dia sama kudanya bisa nyebrang dengan aman, dan kudanya kayak ngerti Beryl lagi bantuin dia, jadi ikut aja dengan tenang. Pas lagi jalan di jembatan darurat itu, Beryl hampir aja kepleset dan jatuh ke sungai. Tapi kudanya nangkep dia tepat waktu. Beryl seneng banget si kuda itu bisa nangkep dia, dan sekarang mereka berdua udah akur. Pas Surena sampai, udah nggak perlu nangkep kuda itu lagi. Mereka berdua bawa kuda itu balik ke kota, dan ketua guild berterima kasih banget sama Beryl. Karena permintaan kayak gini bisa nentuin masa depan guild. Sesuai janji, Beryl dapat bayaran yang lumayan banyak, dan setelah urusan selesai, mereka pisah jalan. Dengan uang hadiahnya, Beryl bisa beli tas buat Mewi, tapi pas dia sampai rumah, dia nggak nemuin Mewi, jadi dia kira Mewi lagi pergi belanja. Beberapa saat kemudian, Mewi balik lagi, dan dia kaget banget ngeliat Beryl beneran beliin dia tas. Padahal dia udah bilang nggak perlu, tapi ternyata punya tas keren sendiri itu asik juga. Mewi makasih sama Beryl buat hadiahnya, dan bilang kalau dia juga punya hadiah buat Beryl. Dia tunjukin ke Beryl kalau dia beliin mak keramik baru buat gantiin yang pecah. Dan biar jelas, dia bilang kalau dia nggak nyolong. Dia dapat kerjaan berkat Surena, dan kerja keras banget buat dapetin duitnya. Setelah denger ini, Beryl jadi ngerti kenapa Surena banyak cerita soal Mewi hari ini. Mewi nyuruh Beryl buat nyobain mug barunya, dan ternyata minum bir dari mug itu rasanya beda banget dibanding waktu dia pakai mug kayu. Mewi dengar dari suatu tempat kalau bir rasanya lebih enak kalau diminum dari mug keramik. Dan dia tahu banget Beryl suka banget sama birnya. Dia pikir bakal keren kalau Beryl bisa lebih menikmati birnya, jadi dia cuci piring beberapa hari buat beli mug itu, dan Beryl terharu banget sama perhatian Mewi sampai dia nangis. Besok paginya, itu hari pertama Mewi masuk sekolah, dan setelah siap-siap, Mewi dan Beryl keluar rumah. Mewi bilang ke Beryl kalau sebenarnya dia nggak perlu IKUT, tapi karena ini hari pertama sekolahnya, Beryl pengen nganter. Kereta sekolah nggak lama datang, Mewi masuk, dan Beryl bilang supaya dia menikmati harinya. Beryl terus melangkah ke tempat kerja di aula latihan. Kuruni bisa lihat kalau dia kelihatan lebih bahagia dari biasanya hari ini, jadi dia nanya ada kejadian bagus apa. Pas banget, Alucia muncul dan dia mau minta sesuatu sama Beryl. Dia bilang kalau komandan dan wakil komandan Ksatria Sven baru aja datang, jadi dia dan Handblitz bakal ketemu mereka sebentar lagi, dan dia berharap Beryl bisa ikut juga. Sebenarnya Beryl gak punya alasan buat ikut rapat itu, tapi dengan semua yang udah terjadi sama Svene, dia merasa lebih baik kalau ikut ngawasin mereka, jadi dia setuju buat datang. Pas dia sampai di ruang rapat, dia kaget banget, karena ternyata Kapten Ksatria Svene adalah salah satu mantan muridnya,